Banyak yang tahu bahwa kamu tuh katanya sakit gula. So kamu diabetes, betul? Terus tipenya apa? Itu adalah kerusakan fungsi pankreas kita dikarenakan oleh imun sistem tubuh. Oke. Jadi pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Tapi saat putrimu lagi punya warisan yang sama dengan ayahnya diabetes tipe 1 di usia yang sangat muda, gimana lo dealing sama Tuhan? Waktu kita Efrata ada, maka pertama-tama saya bukan ngelihat lagi tentang future-nya, tapi yang saya takutin malah my past. Lo takut dia akan melewati the same journey seperti yang lo lakuin. Aduh. Dan itu ketakutan yang terdalam seperti itu. Aku nangis, I feel weak as a human being. Tapi waktu dia disuntik itu dan dia tiba-tiba ngomong gini, "Papa, look at me, I'm strong because my God is strong." Aku ngeliat, udah deh. Kebayang nggak? Dia harus disuntik kayak aku 4 kali sehari. Iya. Berapa kali lo nyaris lewat? 3 kali. Lo kan pastor ya. Lo takut nggak? Buat anak-anak geng 90s, anak-anak 90-an yang udah menunggu dan banyak sekali yang request Bapak satu ini untuk akhirnya hadir di podcast aku. Pokoknya generasi 90-an plus welcome, ini dia Mr. Gerhana, Pierre Roland. Yeah. What's up brother? Gila nih. 90s bro. Zaman Peggy Melati Sukma bilang pusing. How are you my brother? Oh, all good, Kamel. All good, ya? Thank you so much ya buat kesempatannya. Of course dong, it's my pleasure di tengah mereka lagi holiday, karena seperti teman-teman tahu bahwa Pierre Roland ini tidak tinggal di Jakarta sekarang ya, tapi di Macau, di Kak. Macau Iya. bersama dengan keluarga, dan sekarang di Jakarta dalam rangka Kita lagi holiday, kebetulan anak-anak lagi libur sekolah. So basically kita mau Jawa trip lah. wow. Kenapa Jawa trip? Kenapa nggak America trip? Kenapa nggak Australia trip? Kenapa justru memilih balik ke Indo, ke kampung halaman, dan mereka naik mobil loh guys, puter-puter Jogja, all over Jawa. Kenapa Pierre? Nah, ini sesuatu yang luar biasa juga, Kak. Kenapa? Karena gini, biarpun kita tinggal di luar sama anak-anak dengan budaya yang mungkin sudah berbeda ya, dan juga makanan yang berbeda semua, tetapi kita nggak ilangin culture Indonesianya. Kita pengen anak-anak kita salah satunya adalah bisa berbahasa Indonesia. Lalu kemudian mereka suka makanan Indo gitu loh. Karena memang anak-anakku beberapa contoh yang paling besar tuh udah nguber terus makanan Indo. Yang paling dia suka adalah tempe. Wow. Lalu kemudian bukan hanya itu saja, kita pengen satu budaya-budaya yang kulturnya cukup kuat, dan kebetulan di area Jawa ini kita belum pernah sama sekali. Oh, ini belum sama pernah. anak-anak. So this is gonna be the first time. Iya, first time sama anak-anak. Nah, kita memilih jalan darat juga karena kita supaya bisa stop by atau pergi ke tempat-tempat yang memang cukup menarik yang udah dikumpulin sama ibunya. Wow, tetap ya mami ya. Mami sebagai Waze-nya atau GPS-nya ya. Jadi anak 3 sekarang Pierre. Anak 3, Kak. 2 laki-laki, 1 perempuan. Wow. Luar biasa. Istri 1 dong. Satu perempuan. Jangan kebalik. 1 perempuan. Ya, benar. Good information. Iya. Anyway, cukup lama Pierre Roland ini menghilang karena dulu you were very hits in entertainment industry ya kan. Siapa nggak kenal, back then kamu tuh cover boy ya, benar nggak sih? Cover boy majalah mode atau aneka? Mode, Kak. Mode, cenah ya kan. And then after that main film, foto dan segala macam. And then cukup lama tuh baru sampai akhirnya kedengeran bahwa ini Pierre Roland anak-anak 90-an yang Gerhana nih, yang katanya sekarang udah ibaratnya dapat panggilan menjadi pastor. Tapi during that time cukup lama tuh Pierre Roland tuh nggak kedengeran. Where have you been? Ada, Kak, sebenarnya kita ada di sini. Awalnya dahulu kita tinggal di Indonesia memang. Lalu saya sama istri waktu kita menikah, kita ngambil keputusan waktu itu gimana kalau anak-anak lahir di sana. Di Macau. Di Macau. Kita pikir, oke lah anak-anak lahir di sana dulu, lalu kita akan tetap stay di Indonesia. Gitulah planningnya tuh udah all inside the plan. Lalu ternyata berubah rencana dalam kita baru stay di Indonesia. Kebetulan lucunya gini, Kak. Kita kan selalu punya planning, punya rencana ya. Tapi kita nggak pernah tahu tiba-tiba ada perubahan rencana. Life full of surprise ya. Iya, benar banget, Kak. Nah, waktu itu aku sama istri memang nggak punya planning tinggal di Macau sama sekali. Dan mungkin sampai aku memutuskan untuk tinggal di Macau pun istri juga masih bertanya, kok kita jadi di sini sih? Gitu. Secara taunya kan Pierre dulu besar dan well known di Indonesia gitu ya. Iya, maksudnya kan udah membangun sesuatu ya. Itu kan kalau anak muda kita pengen membangun karir, membangun nama, membangun usaha. Dan aku punya itu semua saat itu, aku dapat itu semua. Tetapi tiba-tiba waktu kami pindah ke sana, si kecil lahir, lalu balik ke sini, lalu balik lagi ke sana. Itu sebuah kalau secara pemikiran kita pribadi kayaknya it's impossible.
Iya. Kayaknya ribet nih, kita meninggalkan zona nyaman kita. Apalagi sesuatu yang udah kita build di umur yang 20 sekian. Betul. Tetapi itu menjadi satu pilihan yang gak gampang, tapi hari ini kita bisa ngucap syukur kalau rencana Tuhan tuh selalu yang terbaik dibanding kita lah. Why you said so? Karena kan keluar out from your comfort zone, apalagi you public figure. Banyak sekali terlepas dari uangnya, banyak sekali privilege. When you public figure in Indonesia, sebenarnya di mana aja deh, tapi mostly in Indonesia, kamu ke kamar mandi aja bisa didahulukan. Itu it's a small example. Pak, biar saya bersihin dulu Pak, biar bersih banget. Maksudnya itu kan karena because we're well known person, itu sesuatu yang nggak bisa dihindari. Tapi begitu kamu ke Macau, ya, lu ibaratnya bukan siapa-siapa lah, ibaratnya no privilege gitu. Iya, itu kata yang paling benar sih, no privilege. Iya. Untuk kita mencabut sesuatu yang udah kita punya ya, baik itu nama, karir, pengalaman, untuk kita build itu adalah bukan selalu opsi yang terbaik buat banyak orang. Buat aku pun juga bukan opsi yang baik. Tetapi kita dapat satu permulaan yang baru dari hidup kita. Itu tadi, kita mulai melayani orang-orang yang banyak dari mereka juga nggak kenal kita siapa. Nggak tahu Pirolan nih, Gerhana tuh nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Lalu terus juga kemudian banyak dari mereka yang tahu. Tapi justru malah kita punya akses lebih. Kayak tadi yang Kak Melanie bilang, punya privilege. Tapi kali ini kita arahkan privilege itu ke arah yang lebih positif, Kak. Kenapa, Kak? Aku bisa bilang gitu. Gini loh. Yang kita bantu di dalam pelayanan di dalam non-profit ini ya, baik itu non-profit yang berbasis gereja, tetapi non-profitnya kita aktifkan, baik itu training orang, workshop orang, ngajarin orang, lalu terus juga bikin banyak hal lah, kesehatan dan sebagainya. Itu kita sedang investasi dalam kehidupan orang lain. Betul. Yang justru nggak dipandang, nggak punya privilege. Kebayang nggak, Kak, banyak orang ini yang dari Indonesia, mereka dikatakan dengan pahlawan devisa. Orang-orang ini bekerja sebagai pekerja migran Indonesia. Mereka bekerja ke luar negeri, ke sana tuh mereka ya bisa dikatakan tanda kutip banting tulang. Mereka ini literally banting tulang ya, Bo? Yes, mereka kirim uang ke Indonesia, lalu mungkin kebayangnya kan kerja di luar negeri itu mewah, enak, gajinya gede, betul. Semua dalam nilai dolar, dan hidupnya pasti, apalagi kalau foto-foto keren semua gitu. Yang terlihat di sosial media. Bener. Tapi nyatanya nggak kayak gitu. Mereka di sana tuh banyak hal yang menjadi kesulitan kehidupan. Problem itu banyak sekali. Si para pahlawan devisa ini? Yes. Problem mereka tuh banyak sekali. Kesulitan mereka tuh banyak sekali. Bahkan, jujur ya Kak, kita mulangin orang yang sebagai jenazah aja tuh udah banyak. Belum orang-orang yang terlibat dengan begitu banyak masalah hukum. Lalu masalah utang piutang. Lalu masalah hamil di luar nikah. Semua itu kan adalah sesuatu yang terjadi di luar negeri, yang tidak terekspos di dalam keluarga mereka. Lalu mereka harus bawa semua begitu banyak masalah itu kembali kepada keluarga mereka, kan nggak gampang, Kak. So you help them. Jadi kami ini adalah hanya sebagian kecil dari apa yang Tuhan kasih gitu loh. Kami dapat privilege, itu yang saya bilang tadi, menjadi sebuah privilege atau sebuah kehormatan, hak istimewa ya. Bisa dikatakan untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan mereka, assist mereka lah, membadi mereka lah. Kalau contohnya misalnya kita kan dekat tuh bukan cuma kita doang ya, tapi dari komunitas, dari LSM, masyarakat yang ada di sana, komunitas-komunitas masyarakat, pemerintah Indonesia, baik itu juga Konsulat Jenderal Indonesia yang ada di Hong Kong, di Macau. Kami tuh sangat deket banget, Kak. Deket banget gitu loh. Jadi contohnya misalnya ada masalah apa, kita akan sitting down, sama-sama duduk. Kita plan out, kita rencanakan, pemerintah bisa lakukan apa, lalu organisasi masyarakat bisa lakukan apa, kami bisa lakukan apa, dan itu yang kita lakukan. Karena jujur, orang-orang ini jauh di luar negeri, kadang seringkali memang sudah, ya kayak tadi, ditunggu hasilnya. Sama keluarganya ya. Tetapi mungkin orangnya tidak ketahuan apa yang terjadi di luar sana. Gitu. Maksudnya hari per hari bagaimana mereka banting tulang tuh ibaratnya ya kadang-kadang orang nggak tahu bagaimana suka dukanya gitu ya. Taunya cuma pokoknya hasilnya dan foto-foto di Instagramnya misalnya gitu ya. Betul Kak. Jujur Kak, di sana tuh kita kayak contohnya anak-anak ini ya. Kadang-kadang ngekos aja satu rumah yang mereka tinggal ini berbeda dengan Hong Kong, dengan Macau totally different. Kalau di Hong Kong kita mereka biasanya ada yang dikatakan dengan stay in atau artinya mereka tinggal di rumah bosnya.
Mereka baru bisa keluar di weekend. Ya, itu punya struggle-nya sendiri dengan tinggal 24 jam di rumah bos. Kan berarti kan kasarannya ada jam kerja, tapi kadang-kadang jam kerja itu jadi kayak abu-abu nih. Abu-abu nih. Betul. Lalu kedua, yang di Macau bisa stay out. Stay out tuh artinya mereka tidak harus tinggal di rumah bosnya, tapi mereka bisa tinggal sewa rumah. Oh, jadi bareng-bareng gitu? Bareng-bareng, ngekos lah kalau kita bilang di Indonesia. Nah, kadang dengan tinggal bareng di luar itu maka ada kebebasan. Betul nggak? Bisa bablas bebas jadi sampai bablas. Jadi banyak yang, mohon maaf nih, banyak yang hamil juga pulang-pulang, ya berarti mohon maaf ya, bapaknya nggak tanggung jawab, banyak tuh kayak gitu, Pierre. Banyak Kak, itu kasihan Kak, gitu loh. Dan yang kayak gitu-gitu kan teman-teman ini kan butuh di-assist, ya kan? Karena kan kayak gini, mereka pergi untuk bekerja, lalu misalnya terjadi sesuatu kayak tadi. Salah satunya misalnya adalah, salah satu kasusnya misalnya kayak tadi, hamil luar nikah. Kan dia harus bawa pulang anaknya. Iya benar. Harus diurus untuk surat-suratnya, papersnya. Dan bahkan seringkali yang terjadi kan, mungkin pasangannya tidak mau bertanggung jawab, mungkin orang dari bangsa lain dan sebagainya. Jadi banyak kisah, tetapi tidak semuanya kisah itu negatif ya Kak ya? Iya, banyak juga yang positif ya. Ada juga kok, banyak juga yang bertanggung jawab dan akhirnya mau gitu dinikahkan. Happily ever after gitu. Iya, tapi nggak semua kayak Cinderella. Iya, berjumpa jodoh ternyata. Aku mau bekerja ternyata memulai keluarga tuh ada juga gitu ya? Ada Kak. Kami udah ngalamin sendiri kok beberapa orang-orang yang memang di dalam di dalam non-profit kami gitu loh. Mereka tuh akhirnya menikah. Karena ya tadi gini, Kak, maaf. Yang harus dibenerin itu kan dari dalam pikiran, dari dalam hati mereka dulu. Itu kan yang terutama. Untuk mereka bisa ngejalin satu perbedaan yang ada. Iya dong, beda culture, beda ini semua. Kita ada kok beberapa contohnya nih anak-anak Indo kita yang akhirnya menikah pulang ke Nepal, tinggal di Nepal gitu. Atau tinggal di negara lain gitu. Ada juga gitu loh. Itu ada kisah-kisah gitu dan aman-aman saja. Iya, jadi ada yang oke, ada juga yang ibaratnya ya ujung-ujungnya kurang baik dan itu yang dibantu sama kalian gitu ya. Iya, Kak. Oke, tapi kan tadi you mentioned couple of times it's non-profit. Iya. And you dealing with people. I know exactly that dealing with people, dealing sama manusia dan berbagai karakternya, it's not something easy. Ya itu dulu. And then dealing sama banyak orang dengan berbagai karakter, ada duitnya. Kita biasanya bertahan karena uangnya. Ya udahlah, ingat aja uangnya. Lu kerja untuk keluarga. Tapi you're doing it non-profit. And then you have 3 kids. Terus penghasilannya, and you're a pastor. Terus dan kamu dulunya artis. Gimana, Pierre? Gak ada duitnya, Kak. Saya bilang ada duitnya. Loh, itu anak lo makan apa? Tuh makan angin? Loh, ini loh satu hal yang aku lihat kayak gini. A good investment in life itu seringkali selalu dikatakan dengan berapa banyak uang yang kamu bisa tabung hari ini. Itu yang banyak manusia atau banyak yang kita sering mendengar inspiring quotes deh. Yes. Ya. Kamu harus mulai menabung dari hari ini. Kamu harus bisa berjaga. Tapi intisarinya gini, banyak orang menahan artinya apa yang mereka punya. Mereka tanda kutip menjadi pelit untuk berbagi dari apa yang mereka punya. Sampai mereka akhirnya tetap kekurangan. Tetapi ada orang yang mereka menabur dengan baik. Mereka mengerti menabur di tanah yang gembur. Maka ternyata apa yang mereka tabur itu menghasilkan berlipat kali ganda. Yang kita nggak pernah pikir dari mana sumber-sumbernya gitu ya. Jadi hari ini masih makan. Makan. Anak saya sekolah baik. Sekolahnya baik. Topi mahal tuh kayaknya tuh. Kayaknya bukan KW itu topi. Wow. Well gini, buat kehidupan sampai hari ini saya ngelihat, saya sama istri saya adalah orang yang bekerja. Kita juga tidak berhenti bekerja, walaupun kita bagian dari non-profit. Istri saya juga adalah seorang yang melakukan sesuatu dengan talenta dia gitu loh. Nah, dari situ kita bertanggung jawab untuk ke dalam keluarga sendiri. Karena saya juga nggak bisa neglect yang namanya saya punya istri sama anak. Betul. Tinggal di luar negeri salah satu adalah apa? Simple things saja, Kak. Di Indonesia saya punya rumah yang baik. Betul. Saya punya pekerjaan yang baik. Ya, semuanya baik itu kan. Di luar negeri saya ngontrak, Kak. Dan saya kontrakin rumah saya di Indonesia nggak nutup harga bayar kontrak di luar negeri, Kak. Iyalah, bro. Iya. Artinya adalah bahwa kita nggak bisa selalu ngitung apa-apa tuh pakai uang. Ya, walaupun tetap harus responsible dengan apa yang kita punya anak dan istri gitu ya. Tentu dong. Apa yang menjadi kewajiban kita contohnya sebagai suami, sebagai seorang ayah, bahkan juga sebagai seorang mungkin pemimpin di dalam bidang saya. Saya harus bertanggung jawab untuk bisa mengisi semua ini dengan cara yang benar. Kayak tadi, kalau kita tidak dari sekarang itu berpikir dengan cara yang positif, give up, Kak. Pasti give up.
Itu udah gitu. white flag dari kapan-kapan udah oke lah, bye-bye lah, ini kayaknya nggak ada untungnya juga, mending cabut. Tetapi Kak, kalau Kakak lihat ya, kami lihat nih, orang-orang ini hari ini, aku ngelihat Kak, setelah perjalanan 14 tahun, ini kita Agustus ini 14 tahun. Si ini non-profit ini, which is gereja yang namanya Battle Church Macau. Memang namanya gereja, memang Kak. gereja, tapi yang dibantu tidak semua orang Kristen. Enggak. Jadi semua. any kind of religion. Any kind of religion. Justru malah teman-teman di dalam gereja ini yang maksudnya melayani secara volunteer mereka itu juga mengambil bagian menolong teman-temannya. Wow. Dan kebayang nggak Kak, dari apa yang kita drop dari persembahan kita, dari apa segala macam itu, kita nggak pernah kekurangan Kak sampai hari ini. Walaupun kita masih bisa bayar gedung, kita masih bisa nolong orang, kita ada satu program namanya Berbagi 1000. Itu simple Kak, bukan ngumpulin duit banyak-banyak kasih orang selesai gitu, enggak kok Kak. Berbagi 1000 itu adalah satu konsep yang kita keluarkan waktu zaman pandemi. Berbagi 1000 itu hanya sejumlah 1000 Hong Kong dollar yang kita kumpulin per minggu waktu itu. Which is berapa tuh di 1000 Hong Kong dollar tuh nggak sampai 2 juta Kak, 1,8 Kak. Tapi tau nggak Kak, dari 1,8 waktu itu dari zamannya pandemi, kita tuh bisa kasih makan orang-orang di Indonesia itu 200 nasi bungkus. Di Indonesia? Yes. Oh jadi uangnya dibawa ke Indonesia dan untuk bantu? Jadi kita punya teman-teman, kayak hari ini kayak misalnya kita di mana, ada di Sulawesi si A, oke kita gerakin dia, di situ. Simple, kita ini drop. Jadi gini loh, simple things sebenarnya. Tetapi kan lebih baik ini. Aku percaya iman tanpa perbuatan adalah mati. Betul. Artinya kalau kita sekarang punya iman yang besar mau melihat satu perubahan, maka salah satu yang harus kita lakukan adalah mengambil tindakan. Even though it's a small step. Even though it's just a small things for lots of people. Aduh, bahasanya Makau banget. Aksen Anda Makau ya. Iya, betul. Gue setuju banget. Iya. Jadi dari situ Kak, makanya orang-orang ini aku bisa ngelihat sama Boni hari ini adalah ketika selama 14 tahun ini, mereka akhirnya kembali ke, tanda kutip, ke kampung mereka, ke negara lain. Bahkan banyak kan yang kita layani itu bukan cuma pekerja migran, Kak. Jadi ada pekerja migran, which is yang bekerja di rumah tangga, lalu ada family, lalu terus ada pekerja profesional. Rata-rata mereka adalah orang-orang muda yang bekerja di hotel-hotel, di hospitality industry lah. Jadi mereka pergi ke sana ke hotel, apa segala macam, kerja seperti itu sebagai profesional. Lalu juga anak-anak kampus. Anak-anak kampus dulu kita juga ada teman-teman anak yang datang dari Zhuhai, artinya dari China, datang ke Macau setiap minggu dan menjadi bagian dari kita. Nah, waktu sekarang aku ngelihat dalam perjalanan journey ini, mereka itu kembali kepada pekerjaan mereka, ke rumah mereka, ke keluarga mereka, ke kota, itu rata-rata jadi leader-leader. Mereka jadi orang yang punya investment yang baik, bukan cuma bawa uang Hongkong dolar. Tapi character wise ya. Yes, mereka mulai bisa bangun bisnis usaha sendiri. Mereka bisa dipercaya, tanda kutip dipercaya oleh banyak orang dimanapun mereka berada. Dan mereka bawa impact yang baik. Iya. Jadi apa yang kamu bangun, apa yang kamu invest, waktu, tenaga, knowledge and everything, itu nggak sia-sia. Dan bukan hanya soal duit ya. Iya, Kak. Oke. Tapi in the same time kan aku dengar juga you're dealing with the problem with your health. Kita kayak aku lihat di beberapa podcast dan Mananta gitu. Pierre Roland itu aktor ganteng Pierre Roland ternyata lama hilang ternyata sakit gitu kan, banyak yang tahu. Dan Pierre sempat kurus banget kan. Sempat berapa kilo badannya? 54 kilo waktu itu. Dengan tinggi aku 178. Gila sih. Kurus banget loh. Kurus banget, Kak. Kurus abis. Gitu, kayak model-model catwalk banget. Tapi not in a good way ya, Bo. Iya. Oke, banyak yang tahu bahwa kamu tuh katanya sakit gula, ya, diabetes. Which is orang-orang, nih, knowledge orang awam tuh gini, kok si Pierre bisa diabetes sih? Padahal dia kan nggak gemuk ya, gitu dulu tuh, ya kan. Terus padahal dia kayaknya kelihatan fitnya, kok dia bisa diabetes sih? So kamu diabetes, betul. Terus tipenya apa dan why you got diabetes di usia yang cukup muda, dan kamu sebenarnya kelihatannya cukup fit dari zaman kamu dulu jadi model dan dari jadi aktor. Sebenarnya ada 2 tipe diabetes. Jadi bukan cuma satu yang selama ini selalu kita jadikan sama. 2 tipe ini totally different. Ada yang satunya tipe 1 dan tipe 2 diabetes. Tipe 1 yang kita akan bicarakan yang aku alami adalah kerusakan fungsi pankreas kita dikarenakan oleh imun sistem tubuh. Jadi pankreas itu tidak bisa menghasilkan insulin lagi. Karena dia tidak dapat menghasilkan insulin lagi, oleh sebab itu aku harus menggunakan yang namanya injeksi, yaitu berupa insulin cair secara manual. Nah, dengan insulin tersebut itu akan membantu tubuhku kayak tadi gini, let's say like this. Kalau kita bicara tentang angka ya, Kak ya, aku bisa mendapatkan angka yang normal untuk tubuhku menjadi sehat seperti itu. Nah, sementara tipe 2 adalah tipe yang totally different.
Iya. Jadi jangan salah juga nih teman-teman nih. Iya, Tipe 1 sama tipe 2 ini totally different. Tipe 2 adalah kebanyakan dari pola hidup. Iya. Lalu terus juga mungkin kebanyakan kepada orang-orang yang cukup umur. Karena mungkin usia. fungsi Iya. pankreasnya sudah tidak bisa maksimal lagi. Iya. Jadi fungsi 2 itu masih dapat dibantu dengan pil, lalu dengan makanan, dengan ramuan-ramuan ya di Indonesia banyak sekali kan orang seperti itu. Tapi tipe 1 no. Pil nggak bisa, obat apa nggak bisa? No. Tipe 1 hanya butuh insulin. Oleh sebab itu kita tipe 1, kita masih bisa makan manis, Kak. Masih bisa makan coklat. So, you masih bisa makan coklat? You masih bisa makan nasi putih? Bisa party masih. Tapi harus tetap ngecek insulin ya? Benar. Jadi kemana-mana saya selalu bawa itu loh, meterannya, Kak. Jadi namanya glucose meter. Wow. Jadi kita cek untuk gula darah kita berapa. Lalu apa yang akan saya konsumsi. Mungkin nilainya contohnya misalnya berapa banyak karbonnya, apa manisnya. Misalnya saya mau minum yang manis. Misalnya Kamel kasih saya es teh manis deh. Es teh manis, let's say. Itu berapa sendok gitu. Nah, aku bisa mulai ukur dari situ. Oh, berarti ini aku harus berapa unit yang aku suntikkan ke tubuhku supaya aku bisa dalam keadaan angka yang normal. Kenapa, Kak? Karena kalau dia di luar angka normal, maka dia berbahaya akan menyerang saraf kita. Saraf kita bisa rusak. Itu. Lalu kedua, bisa glukoma, mata kena. Mata yang pertama, Kak. Jadi kayak buta gitu ya. Iya. Dan banyak hal-hal yang lain, merusak jaringan-jaringan yang lain. Dan itu kan berbahaya buat organ tubuh kita. Nah, makanya kita harus ada di angka normalnya. Nah, untuk juga yang rendah juga, kalau terlalu rendah juga sangat berbahaya, Kak. Karena kita bisa kolaps, pingsan, dan yang paling buruk adalah kematian. Wow, what a complicated things that you have to do every day. Makanya harus dicek berarti ya? Dicek, Kak, semuanya, Kak. Ngeliat barang gitu, ngeliatnya angka sekarang. Bukan duit lagi ya. Sekarang ngeliat mobil berapa M nih? Enggak, ngeliat makanya nasi putih berapa nih? Kadar gulanya. Ngeliat es teh manis berapa nih kadar gulanya? Iya, wow. benar-benar. Ngeliat boxnya, Kak. Kalau beli barang sekarang. Tapi kalau itu suamiku juga dari sekarang walaupun dia nggak diabetes tapi tetap ngecek saya. Tapi emang itu penting banget. Kadang-kadang kita orang Indo suka lupa tuh kalau beli apa-apa suka lihat harganya aja, price tag, tapi lupa lihat ingredients di belakangnya, kadar gula dan segala macamnya. Oke, so you found out. Tahu nggak, Kak, when you see the box, coba tadi Kamel waktu ngeliat box itu. Kadang-kadang kita kan juga ngeliat gulanya rendah atau zero sugar. Tapi kita tidak memperhatikan ternyata karbonnya tinggi. Nah, sama aja dong. Itu juga gula juga ya. Iya benar. Sami mawon ya. Jangan tertipu juga yang dikatakan dengan no sugar. Iya kan? Atau sama sekali tidak mengandung gula karena ternyata karbonnya tinggi sama aja. Anda makan biskuit ini tidak mengandung gula, tapi makan 10 biji kita. Sami mawon, Bro. Sama aja. Iya, oke. Pierre, lu tuh nyokap bokap orang bisa gini, misalnya Pierre tuh kena gula gitu. Nyokap lu ini ya, gula pasti ya, kan cross tuh biasanya kalau mamanya kena, anak cowoknya kena, papanya kena, anak ceweknya kena. So your mom or your dad ada yang diabetes? Enggak. Lucunya adalah, mungkin selama ini dari papa, mama, maupun juga oma, opa gitu, itu saat ini nggak ada yang ketemu untuk itu. Saya nggak ngerti apakah mereka juga tidak cek, tapi basically itu tidak. Jadi memang kalau tipe 1 itu, Kak, kadang itu tidak langsung. Jadi dia bisa skip. Tapi dia bisa terjadi, dia bisa membawa benihnya lah ya kasarannya untuk nanti keturunan yang keberapa seperti itu, kayak gitu. Dan untuk di saya, juga saya sekarang bukan cuma aku sendiri loh. Tapi juga anakku yang kecil, yang cewek. Your daughter juga diabetes tipe 1 juga? Diabetes tipe 1 juga. Nah, untuk yang jaraknya dekat seperti aku sama anakku ini termasuk rare case lah. Untuk yang jaraknya deket banget. Biasanya skip generation tuh biasanya. Iya, betul. Okay. Terus dulu kan lo kelihatannya atletis, terus udah gitu kelihatannya juga very fit gitu. Apalagi pas gerhana itu kan, banyak yang adegan-adegan fight segala macam. Lo tahu triggernya bahwa ini kayaknya there is something wrong nih, ada yang nggak beres badan gue, terus akhirnya lo cek, ternyata lo found out bahwa lo diabetes tipe 1, itu apa trigger di badan kamu? Jadi dulu pertama-tama itu aku taunya gini, kan dulu aku ada perusahaan film kan, jadi kita sering produksi dan terus aku sering di ruang editing tuh, jadi aku nggak tahu, dulu bawanya cuma kayak craving, kepengen banget minum yang manis, jadi di kantor itu aku selalu siapin Kak, 1 jug teh manis, sama 1 jug air putih, karena bawaannya haus terus kering gitu loh. Lalu sering banget ke toilet. Nah, aku pikir kan normal banyak minum pasti ke toilet. Iya. Tetapi setiap masuk di ruang editing gitu sebentar saya suka tidur ya. Pelor. Nah, ternyata memang karena gula darahnya tuh tinggi. Aku nggak ngeh, kok bawaannya kering mulutnya, kok bawaannya gini. Awalnya seperti itu. Dan karena craving atau dia nagih ya, nagih manis, nyari manis.
maka kan mau nggak mau kita nyari manis. Iya. Jadi aku minumin yang manis lagi, dan ternyata itu malah nggak baik. Sampai satu hari, tiba-tiba aku bangun tidur, itu udah ngalamin yang namanya ketoasidosis. What's that? Jadi itu ngalamin asam di dalam darah. Jadi udah komplikasi gitu ya Kak ya. Jadi apapun yang masuk ke dalam tubuh dia keluar. Jadi aku muntah gitu. Terus aku semua lah, terus bawahnya udah pusing geliang sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit dan ya dicek semua segala macam, ya udah akhirnya mereka putuskan bahwa ya memang hasil check up-nya dokter bahwa Pierre adalah tipe 1 diabetes. How did you feel? Sorry, sebelum itu. Lu umur berapa tuh? 24. My God, Pierre. You were so young. Iya. Berarti lu masih berkarir dong? Masih, sekarang kan baru 26 Kak. Always 26, always. Jadi lu masih ibaratnya masih lagi aktif-aktifnya dunia entertainment. Masih, Kak. Lagi gerhana nggak sih tuh? 24 udah enggak, tapi udah produksi sendiri Kak waktu itu. Oh jadi udah mulai bikin sendiri, produksi sendiri tuh? Udah Kak. Wow, and then waktu dokter bilang, Pierre kamu kena diabetes tipe 1, how did you feel? Sedih, marah, kesel? Sedih, marah, kesel. Ngeyel apa nggak terima? Nggak terimanya gini, karena aku pikir gini, ini paling cuma kayak flu. Iya. Karena nggak punya knowledge. Saya juga tidak mencari tahu tentang apa sih tipe 1 diabetes itu. Jadi rampung aja bahwa dengernya diabetes itu adalah penyakit orang tua. Kan taunya gitu, simple-simple aja, yang random banget lah. Gitu loh. Dengan minimnya knowledge, maka kan nggak bisa handle dengan baik. Nah, jadi saya waktu itu, kan apalagi aku dulu kan yang olahraga banget. Jadi terus nggak boleh, keluar rumah sakit segala macam tuh nggak boleh too much karena gula darahnya bisa rendah segala. Jadi nggak bisa kontrol Kak. Wow. Jadinya apa yang terjadi? Kita mulai kontrolnya itu namanya jaga nasinya rubah, ganti nasi, dari nasi ini katanya pakai nasi yang ini, nasi yang itu, lalu berhenti yang manis, berhenti apa? Ternyata badannya makin habis. Nah waktu makin habis kita pikir kita sehat kan, karena udah jaga nggak makan gula. Tapi ternyata waktu cek sama dokter bilang, kurang gizi. Artis kurang gizi coy. Jadi karena berusaha untuk ibaratnya ya coba-coba sendiri lah gitu ya. Bener. Oke. Nah sampai akhirnya bener memang diarahkan sama dokternya untuk kita ketemu dokter gizi. Jadi aku suggest juga sama teman-teman juga, memang kalau memang Anda nggak bisa ngatur diet tubuh kita, lebih baik ke dokter gizi deh. Karena dari dokter gizi itu diatur Kak, dari mulai makannya, jamnya, lalu konsumsinya tuh apa saja, supaya kita tuh bisa terpenuhi apa yang menjadi kebutuhan tubuh. Oke. Terus ada tahap, berarti kan sekarang 24 tahun, lu pertama kali found out. Sekarang lu 26 tahun. 45 Kak. Ya, let's just make it simple. More than 10 years lu udah dealing sama penyakit ini ya, udah katam lah lo ibaratnya. Dari ngeyel, kesel, nggak terima, tapi ya udah you have to live with it. Enggak. Marah Kak. Aku tuh kesel, ternyata ini harus yang namanya lifetime illness. Karena ternyata aku harus lakukan ini terus selama seumur hidup gitu. Aku musuhan sama suntikan Kak, karena di rumah sakit kan dikit-dikit suntik. Sampai kesel banget. Dicek darah tuh kesel banget. Jadi aku tuh yang struggle. Aku pernah ngalamin satu titik di mana aku harus suntik sendiri kan, mau makan. Itu takes me kayak bisa 30 menit lebih tuh, karena kayak mau suntik, kesel gitu loh. Aku pernah nggak ada di season itu. Lalu tetapi sampai di satu season Efrata lahir ya, udah punya 3 anak dengan mujizat Tuhan. Lalu sorry, waktu di found out lu diabetes, lu belum punya anak tuh? Belum. Gila. Nah, ini justru lucu Kak, karena itu sebulan sebelum kita nikah. Jadi sebulan sebelum lo nikah? Jadi gini, saya udah diabetes 2004. Keluar masuk ICU udah sering. Terus di sebulan sebelum kita nikah, aku tuh anfal yang parah banget, masuk rumah sakit. Nah, akhirnya dalam keadaan gula darahnya yang dalam 2 tahun itu nggak bagus. Parah, kacau, tinggi, rendah. Tinggi, rendah itu kan bahaya sekali kan. Lalu pertanyaannya adalah secara medis, dokternya juga bilang sama Boni bahwa ya udah dipikirkan dulu nih, kayaknya belum bisa punya anak sekarang. Lalu, karena pasti diabetes itu mempengaruhi reproduksi. Mempengaruhi, pasti mempengaruhi. Dan istri lo, calon istri saat itu ya, sebenarnya punya possibility untuk kayaknya gue nggak malu deh, bisa aja dong, kan belum nikah, ya kan? Cari yang lain aja deh, gitu kan, kayaknya keturunan akan sulit gitu. Atau mungkin juga bisa saja dibuahi, bisa juga punya bakal anak, tapi masalahnya bayi itu ntar takutnya terganggu pertumbuhannya.
Jadi banyak hal bisa terjadi karena kita tidak terkontrol, yang namanya nggak sehat kan gitu loh. Nah jadinya sebuah opsi yang berat juga buat Boni saat itu. Tapi aku inget banget dulu Boni nikah sama aku tuh bukan karena belas kasihan atau kasihan lah nih, kasihan gitu. Kasihan nih cowok lah, kayak udah baik juga orangnya, ya udahlah. Iya, diabetes lagi udah gue kawinin. Iya. Are you sure? Nggak tahu bener nggak sih Boni? Nanti kita ngobrol sama Boni atau bener kawin sama Pierre nggak karena kasihan. Iya. Tapi kenapa dia, sorry ya Pierre, kenapa saat itu perempuan single ini mau nikahin lu, walaupun ya terlepas lo artis saat itu, lo ganteng tapi ini diabetes loh, banyak hal, banyak faktor, sorry ya misalnya gini, reproduksi, seksual, yang akhirnya pasti nanti akan menjadi problem dalam rumah tangga. Berarti PR banget sebenarnya nikah sama lu gitu. Kenapa dia masih mau? Ya pemikirannya lah gitu ya. Dan bukan itu aja, masalahnya apa? 10 tahun pertama juga PR banget. Pertama-tama aku ngeliat gini, dia memang satu orang yang loyal. Dia selalu satu orang yang mau ada di samping aku. Lalu terus juga dia satu orang yang mau take care, dia mau belajar. Yang saya ngeliat adalah satu hal gini, Boni nggak ngerti, aku nggak ngerti. Tapi kita berdua mau belajar. Nah, waktu kita mau belajar, artinya mengenali apa sih ini, dan kita akhirnya bisa berdamai dengan sakit ini, dan ternyata bener kok, dalam beberapa tahun ke depan, semua bisa dihandle dengan baik, puji Tuhannya. Dan semua, ya kayak yang apa tadi Kamel bilang ya, keadaanku semakin baik ke sini. Dan aku ingat setelah berjalan 10 tahun, which is di 2014, aku dapat firman Tuhan. Firman Tuhan itu bilang dengan jelas gini dalam Yohanes bahwa gini, penyakit ini tidak akan membunuhmu, tetapi akan memuliakan namaku. Waktu aku dengar itu, aku tahu gini, lalu kenapa aku harus pusing mikirin sembuh mulu, walaupun pengen sembuh? Karena awalnya kamu, gimana cara gue sembuh, gimana cara gue sembuh. Oke. Bener gak? Banyak gak kita kayak gitu loh, waktu kita divonis dengan sesuatu yang seumur hidup, kamu harus mungkin menanggung ini gitu loh. Lalu kita nih struggle-nya, gimana sembuh ya, gimana cara sembuh? Cari ke kanan, cari ke kiri, pusing kanan, pusing kiri. Kita tuh stress out mikirin kayak gituan. Padahal gini, ketika kita dapat berdamai dengan situasi yang terberat di dalam hidup kita saat itu, justru titik terberat kita itu kita bisa manfaatkan menjadi berkat buat banyak orang yang sedang mengalami hal yang gak gampang. Dan itu yang aku alamin, Kak. Walaupun awalnya lo kesel, lu sekolah olahraga, lu masih muda, kenapa gue kena diabetes gitu, bapak gue juga gak diabetes ternyata gitu. And then akhirnya gimana pelan-pelan akhirnya lo bisa menerima bahwa ya udah gue harus hidup bersama dengan diabetes tipe 1. Walaupun kedengarannya kayak sekarang dulu kesaksian kayaknya oh iya firman Tuhan memberikan, tapi kan dalam penjalanan day by day-nya lo mau makan aja lo harus ngitung. Itu kan ya ibaratnya orang mau makan apa aja bebas-bebas aja gitu. Ribet kan gitu. Ribet banget dan kita marah. Saya marah bener-bener. Aku tuh kayak ngerasa kayak gini, kenapa sih harus suntik gitu loh. Pertanyaannya gitu. Memang di luar negeri itu sudah ada sistem pot dan segala macam. Jadi dia otomatis ya Kak. Langsung kelihatan ya. Ditanam di badanmu nggak sih? Betul. Jadi dia akan kontrol gula darahnya tinggi, dia juga bisa tembakin gitu loh segala. Atau kita bisa bantu secara manual juga ditambah insulin dan sebagainya. Tetapi kondisinya karena kita tinggal di Makau nggak ada. Belum punya sistem itu. Mungkin ada di Amerika, di Singapura pun juga ada, di Australia sudah ada ya Kak ya. Tapi di sana nggak ada. Jadi kita benar-benar manual. Tapi ternyata dari situ kita belajar banyak. Nah, kalau aku struggle-nya apa? Karena kayak tadi, jadi apa-apa nggak boleh. Apa-apa nggak boleh kan? Kan nggak enak hidup tuh dibilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Jangan ini ya. Apalagi kalau duduk mau makan terus gitu. Pierre nggak boleh, jangan makan ini. Karena mereka keluarga sayang ya. Tapi lu sebel kan? Kesel kan? Kita merasa kita yang kayaknya kenapa? Padahal maksudnya yang lain sayang, tapi kita merasa kayak kok gua apa nggak boleh ya? Gitu loh. Tapi ternyata itu jadi belajar untuk bisa menahan diri sih Kak. Belajar untuk dewasa bahwa memang nggak semua hal itu harus dipentokin, artinya dinikmatin. Nggak semua makanan tuh harus dimakan, kasarnya seperti itu. Nasi Padang nggak perlu tiap hari. Dulu udah pernah. Jadi self control lebih kebangun. Self control lebih terbangun. Lalu terus juga belajar untuk sabar juga. Lalu ketiga kayak tadi kan ngelihat makanan itu penting nggak buat tubuh kita. Ayo berapa banyak? Kamel aku tanya sekarang. Berapa banyak yang lu lihat makanan main sikat aja. Nggak apa-apa kayaknya enak, nggak apa-apa enak. Udah deh, enak deh. Ntar kalau gue intermittent nih, antar siap malam gue intermittent fasting gitu. Iya. Tapi kan sebenarnya ya banyak deh misalnya mie yang ibaratnya lo tahu berminyak-minyak. Lo pikir kan ibaratnya penting apa enggak? Nggak penting juga buat badan gue. Emang gue pengen rasain aja, taste di lidah aja gitu ya kan. Betul, karena ternyata kan kenikmatan itu kan sejauh ini aja Kak. Betul nggak? Waktu kita makan di mulut gitu, waktu dia udah lewat ke kerongkongan kita, udah lewat dari sini, that's it. Kamu yang akan menanggung dari apa yang masuk ke dalam tubuhmu itu. Right. Jadi banyak wisdom dong dalam perjalanan, walaupun
sampai nangis-nangis nggak tuh di tengah perjalanannya? Nangis lah Kak, kesel banget. Apalagi berikutnya yang paling kesel adalah waktu ketika Efrata kena juga kan. Itu kan kesel banget. Nah, anak gue asma aja, sempet asma yang luar biasa, nggak berhenti batuk. Itu kepala gue migrain tiap hari. Secara nggak sadar ya, biar walaupun kita bilang jangan stres lah, Tuhan take care, Tuhan jaga, iya sih. Tapi kalau kita yang sakit berat. Tapi kalau anak yang sakit, it's different story. You feel like as a parents, like you want to take all the pain, kasih aja ke gue deh, ibaratnya gitu kan. Nah waktu Tuhan kasih kamu penyakit gitu, diabetes, lu ya pasti butuh proses, tapi lu bisa deal, akhirnya lu bisa berdamai. Tapi saat putrimu lagi, ternyata punya warisan yang sama dengan ayahnya, diabetes tipe 1 di usia yang sangat muda, gimana lu dealing sama Tuhan? Waktu Tuhan perbolehkan saya ngelewatin satu situasi nggak gampang ya. Itu kan lowest point buat aku ya. Titik untuk bisa hidup sehat gitu loh. Umur aku sampai berapa dan segala. Keluar masuk ICU. Wah, hampir kehilangan nyawa berapa kali. Karena tidak terkontrolnya gula darah tadi dan akhirnya mengalami situasi yang cukup kritis. Itu jadi memori. Memori pahit, memori yang membawa kekhawatiran, ketakutan hidupku sampai kapan. Betul. Pasti. Tetapi waktu kita Efrata ada, maka pertama-tama saya bukan ngelihat lagi tentang future-nya, tapi yang saya takutin malah my past. History saya. Lo takut dia akan melewati the same journey seperti yang lo lakuin. Aduh. Aku ngebayangin bahwa Efrata akan berapa kali masuk ICU. Efrata bisa tahan nggak ya? Efrata bisa kuat nggak ya kalau tiba-tiba gula darah kacau atau misalnya terjadi karena dia umurnya masih muda, jerninya kan lebih panjang. Bagaimana dia bisa kontrol supaya contohnya saraf matanya tidak terganggu. Lalu terus organ-organ tubuh yang lain tidak rusak. Bagaimana caranya dia menanggung ke depannya, gimana Efrata punya anak nggak ya? Ngerti nggak? Semua you kasih listing. Semua ketakutan, kekhawatiran, you pasti bisa punya satu buku, Kak. Betul. Karena ini kan kita bergerak berdasarkan experience kita. Benar. Ya kan? Dan lo kita nggak pengen experience bad, ya kita nyebutnya bad experience ini keulang ke anak kita gitu. Benar, Kak. Dan itu ketakutan yang terdalam seperti itu. Aku nangis, I feel weak as a human being. Of course. Bahkan waktu itu kan aku sama Boni ini kan melayani bukan cuma di Makau, tapi kan karena kita adalah salah satu sister church ya, kita bilang ya, dari gereja-gereja, ada beberapa gereja di Asia, jadi kami kan sering keliling Kak, ke tempat-tempatnya, dan kami banyak melayani anak-anak muda. Akhirnya anak-anak muda juga banyak yang kontak kepada kami, karena kami cukup dekat, mereka katakan, Kak, are you okay? Pastor, are you okay? Aku bilang, I'm not okay. Wow. For a pastor saying that I'm not okay, ini orang yang ngerti firman Tuhan loh. Iya dong. Well, kenapa Kak? Karena as a human being, memang kita ada titik di mana kita akan sering bisa berkata bahwa I'm not okay. Exactly. Iya. Tapi satu hal lagi, it is okay to be not okay, but do not stay that way. Nah, aku belajar sama Boni adalah satu hal, iman kepada Tuhan tuh, keyakinan kepada Tuhan tuh yang membuat kita tuh berdiri teguh. Kalau kemarin Tuhan bisa tolong, maka hari ini sama ke depan Tuhan bisa lakukan sesuatu yang baru. Dan caranya nggak tahu gimana. Caranya itu nggak ngerti gimana. Walaupun lagi broke down, nangis. Tapi waktu kita ngelihat ternyata Efrata bisa kuat. Ini aku udah sering ngomong nih Kak. Udah sering bagiin dan aku nggak pernah berhenti dan capek untuk ngomong ini. Efrata tuh waktu disuntik pertama kali dengan suntikan jarum yang panjang itu sama dokternya. Itu Efrata sebelum disuntik, Efrata nanya gini kok sama aku sama Boni. Papa Mama, if Papa can do it, I can do it. Gitu dia. Itu aku nih, anak tuh umur 3,5 tahun. Karena Efrata tuh lahirnya normal loh Kak. Lahirnya normal? Normal, nggak ada masalah. Umur 3,5 tahun tiba-tiba dia lemes, dia pucat, dia ternyata didiagnos sama dokter, ternyata dia diabetes tipe 1. Jadi kan, ngerti nggak? Kebayang dari sesuatu yang normal jadi nggak normal. Iya. Tapi waktu dia disuntik itu, dan dia tiba-tiba ngomong gini, Papa look at me, I'm strong because my God is strong. Aku ngeliat, udah deh. Ini... Iya, gue tuh kalau cerita soal anak tuh suka, karena sekuat-kuatnya kita tuh kalau ngelihat anak, apalagi anak lo ngomong gitu ya, kayak, kok anak bisa ngomong gitu? Kayak as if like God talk through your daughter gitu. Iya, exactly. Karena menurut aku nggak mungkin untuk umurnya dia ya, normally gitu, dia bisa katakan itu dengan disuntik jarum yang panjang itu ke tubuh dia. Instead of dia nangis, dia ketakutan. Karena aku kebayang gini Kak, kebayang nggak? Dia harus disuntik kayak aku 4 kali sehari. Dan aku kebayang anak umur 3,5 tahun, nanti waktu mau disuntik dia lari lah, dia nangis lah, sampai umur berapa nih dia akan ngelewatin. Ini horor banget gitu kan kebayangnya. Tapi ternyata lihat, saya malah belajar sehat tuh dari Efrata.
Efrata tuh bisa suntik sendiri, terus dia bisa ngecek gula darah sendiri. Akhirnya ya sama ibunya dia melakukan jadi sebuah ministry sendiri. Mereka melayani melalui sosial media dia gitu loh. Give cheer up lah to the world lah. Kasih smile ke dunia bahwa it's okay kalau kamu punya diabetes tipe 1 as long as kamu bisa kontrol, kamu jaga makan kamu bisa punya happy life, dan ternyata itu impacting banyak banget sama orang-orang di mana-mana. Iya, dan ternyata tadi biar sama istri Mbak Boni cerita banyak loh anak-anak yang ternyata harus dealing dengan diabetes tipe 1 yang memang bawaan ya, bukan karena pola hidup. Jadi kecil-kecil tuh banyak yang diabetes. Tapi kalau orang dengar, dari kecil diabetes, oh pasti emaknya nih ngasih coklat, permen. Ternyata nggak bisa langsung dibilang seperti itu juga ya. Efrata sering dulu di sekolahnya kan. Biasanya kita udah kasih tahu. Nah gini, salah satu yang kita harus pelajari juga, walaupun kita anak-anak ini kan kayak anak bahkan kita, itu bukan sesuatu yang tabu sakit penyakit. Kadang-kadang kan kita dari kultur budaya juga sangat tabu untuk bicarakan. Kita nggak mau tahu orang tahu tentang keadaan kita atau keadaan anak kita. Tapi kita mencoba untuk mendekati pihak sekolah. Kita kasih tahu sama mereka bahwa Efrata setiap siang jam 12 siang akan suntik di kliniknya sekolah. Lalu dokternya minta akhirnya kita bikinin namanya dia, detailnya, kronologisnya kira-kira seperti apa nih Efrata nih keadaan kesehatannya. Lalu terus abis itu dokternya juga nanya, boleh nggak kami bagikan ke kelas-kelas yang di angkatan dia? Boleh, kita bilang. Jadi teman-temannya tahu. Ngerti gitu ya. Dan teman-temannya tahu. Jadi kadang-kadang yang nggak tahu juga nanya gini, Efrata, you need to inject because you eat too much candy gitu. Oh, diingetin sama teman-temannya. Padahal bukan. Oh, kadang bukan. Iya. Oh, jadi knowledge-nya juga menambah teman-temannya. Teman-temannya tahu bahwa kalau Efrata lagi misalnya kebawaannya lemes, berarti langsung panggil ya dokter atau apa. Dia mungkin gula darahnya rendah. Atau mungkin kalau misalnya tiba-tiba Efrata ya kayak tadi makan berlebihan atau apa. Jadi saling menjaga dan lingkungannya pun akhirnya berperan juga. Di sekolahnya teman-temannya juga berperan tahu bahwa diabetes tipe 1 itu seperti itu. Jadi ibaratnya justru dari penyakit ini malah banyak orang yang mengerti jadinya. Apa sih what kind of disease this one is gitu ya. Iya. Jadi kamu tuh jadi pastor, dapat panggilan menjadi pastor. Ini full time pastor ya? Yes. Full time pastor karena kamu sakit atau kamu udah jadi pastor and then kamu sakit? Enggak. Jadi panggilan pastor itu bukan sesuatu yang saya pilih di awalnya. Tapi saya percaya Tuhan yang pilih kita. Iya. Bagaimana caranya? Dulu memang waktu kita saya punya satu orang ibu yang suka berdoa. Mama tuh seorang intercessor lah. Dia selalu doain anaknya dan sementara kita main mulu. Iya. Sampai yang doa gitu. Iya. Sampai mama bikinin di rumah juga komunitas doa gitu. Anak-anak muda juga kita datang cuma malas-malas gitu. Tapi niat lah pokoknya mama doa lah. Nah, dari apa yang mama doakan itu investment terbesar dia itu justru yang menjadikan ketika imanku tuh bertumbuh di dalam Tuhan. Nah, jadi senakal-nakalnya kita ternyata kita ngalamin Tuhan. Jadi nggak mungkin yang nakal-nakal nggak ngalamin Tuhan, nggak mungkin. Semakin lu makin nakal. Malah lu makin nakal. Bener nggak? Ngaku kan? Ya. Ngaku kak. Susah kalau interview pastor ya. Tapi itu tidak terlepas dari karena orang tua kita tuh udah invest iman loh dari kecil. Of course. Mama saya sangat strict gitu, doain kita, lalu terus apalagi tiap minggu dia akan ngecek kamu ke gereja nggak, nanya siapa pendetanya hari ini, padahal kita bawa warta gereja, kita baca pendeta ini namanya, kita bohongin juga. Tapi intinya dari situ semua sampai kami akhirnya melayani dalam hal-hal yang simple things. Lalu satu hari kita pulang di Makau, kita biasanya ada komunitas gereja juga yang selalu kita pergi. Di situ kita menjadi bagian dan satu hari saya ingat banget. Kakak ipar saya, dia nanyain juga, bro, mau nggak kita mau buka ministry anak-anak muda? And then the senior pastor, dia bilang, he was asking for you to share the word. Tapi ini cuma sharing artis ya? Iya, sharing the word. Pastor, ya? No. Tapi itu menjadi satu langkah-langkah awal. Kenapa? Ketika saya ingat banget, pertama kali saya dulu sharing the word ya, itu aku kayak ambil catatan kamu mau ngomong apa bingung, gitu loh. Biar kata kita public figure juga bingung tuh kalau harus karena kan bukan kesaksian Kak. Suruh sharing. Karena kamu ini jatuhnya udah sermon ya. Sermon. Ngambil waktu ngomong sama anak muda. Kalau nyasar kan juga diketawain orang. Bener. Jadi itu saya punya ketakutan. Tapi itu pengalaman pertama saya dengan pekerjaan Tuhan. Kenapa? Karena selama 1 bulan itu aku buka Alkitab, nulis-nulis yang bagus-bagus lah. Cari tahu. Ternyata di hari terakhir sebelum besoknya aku berbagi, itu ternyata nggak kepake. Apa yang aku catat nggak kepake.
tiba-tiba mau besoknya malam itu ya, aku nangis tuh di hadapan Tuhan. Aku nangis gini, Tuhan nih gimana besok nih, gue deg-degan mau gak tau mau ngomong apa. Tapi malam itu tuh jelas banget Kak, itu kayak Tuhan tuh kayak nuntun aku buat nulis satu sermon baru yang dipimpin sama dia. Dan dari situ aku tahu bahwa apa? Bahwa penyataan Tuhan tuh nyata. Bahwa biarkan dia yang bekerja dan kita hanya sebagai alatnya. Jadi not take it for granted. Jangan pernah memandang bahwa diri kita bisa atau lebih baik dari orang-orang lain, karena ternyata memang Tuhan yang memampukan. Dan di situ aku ngalamin sendiri, akhirnya dari hari itu terus semakin serius, semakin sungguh-sungguh, sampai akhirnya di Hong Kong, di Macau, kita bantu pelayanan yang ada, sampai akhirnya aku ikut ujian kependetaan semua segala. Akhirnya sampai ke Indonesia ditabiskan di dalam gereja Bethel Indonesia. Terus Tuhan, ya aku menjadi seorang pastor di situ dengan gereja misi yang ada di Macau. Kita ambil satu apartemen kecil, lalu kita mulai jadikan menara doa. Ya kayak tadi, jadinya bukan cuma menara doa aja, tapi menjadi non-profit organization, bantu orang. Dan dari situ terus jalan terus. Tuhan sertai, Tuhan kirimkan jiwa-jiwa. Ya kita layani orang-orang ini, lalu Tuhan percayakan lebih dan lebih lagi dalam organisasi, baik untuk yang internationally, bahkan juga untuk yang locally juga. Nah, waktu Efrata ketahuan diabetes tipe 1, kamu udah jadi pastor dong? Sudah. Sudah jadi pastor. Artinya kan kamu udah melayani Tuhan. Iya. Udah full time melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sakit. Anak dikasih sakit. How did you deal with that? Bertanya. Karena gereja lagi baik-baik saja, bukan lagi nggak baik loh Kak. Pertumbuhan lagi terjadi, banyak jiwa-jiwa, orang-orang muda, teman-teman yang luar biasa tuh lagi benar-benar banyak gitu loh. Lagi growing. Terus tiba-tiba kok kayak gini. Tapi tau nggak Kak, di tengah itu ya, kan itu anak-anak muda malah terjadi sampai hari ini tuh ada satu kegerakan baru. Namanya Healing Prayer Movement. Teman-teman yang berdoa buat kesembuhan. Dan sampai hari ini, itu teman-teman ya masih berdoa semua terus di grup kita. Dan kita udah ngeliat banyak banget mujizat orang-orang sembuh dari sakit penyakit yang parah sekalipun. Dan Tuhan campur tangan. Justru munculnya gara-gara mereka berdoa buat Efrata di momen itu. Gara-gara Efrata sakit, doa sama-sama, akhirnya ada movement itu. Ada movement. Dan kita ngelihat ternyata kan Efrata tidak menakutkan yang kita pikirkan. Tidak secekam yang pada saat lo found out umur dia 3,5 tahun, dia kena si diabetes tipe 1. Tidak mencekam buat saya, kecuali buat Boni. Boni kan berarti punya dua pasien ya kan sekarang, benar gak? Dulu kan satu saya doang. Sekarang ada dua nih. Kata dia makin kurang tidur kayaknya. Iya. Tapi ternyata dilewatin, Efratanya sehat. Efratanya kuat. Kalau tadi ini ada Efratanya di sini kan. Kalau tadi Pierre nggak bilang Efrata diabetes tipe 1, nggak kelihatan anaknya sehat. Terus Pierre juga bilang olahraga juga bisa, makan apa juga bisa, asal semua dikontrol dengan tepat gitu ya. Ternyata tidak se-spooky, tidak se-scary yang dicekam di pikiran kita gitu saat lo tahu anak lo sakit diabetes tipe 1 ya. Jadi sekarang kalau kita mengalami situasi-situasi yang krusial atau contohnya seperti kayak misalnya nih Efrata rendah lo gitu, kita sudah tahu harus apa yang dilakukan step by step. Walaupun tetap menakutkan nggak? Kadang-kadang kayak contohnya sampai sekarang setiap pagi saya juga udah ada alarm. Jadi Boni itu akan bangun ngecek saya sama sama Efrata, dan saya juga akan bangun ngecek Efrata juga, cek darahnya berapa sekarang gitu. Coba ceritain. Jadi setiap jam berapa Pierre? Kita biasanya setiap malam itu jam 3 pagi kita akan bangun untuk cek semua gula darah semua segala macam. Ceknya gimana? Tak gitu doang? Iya, dicek darahnya, dites pakai mesinnya, glukosmeternya, kita akan tahu angkanya berapa. Kalau ternyata angkanya rendah, berarti kan berbahaya karena dalam keadaan tidur. Dia bisa hilang. Nah, kenapa banyak kasus anak-anak yang diabetes tipe 1 lagi tidur meninggal? Karena tidak terdeteksi. Nah, jadi karena terdeteksi, jadi kita cepat kita siapin udah yang mungkin baik cairan manis ataupun mungkin gula ya, apa kayak contohnya permen atau apa ada. Kita punya takarannya buat dia. Lalu kalau misalnya terlalu tinggi, maka secara otomatis kita harus lakukan insulin langsung. Ya, paling tidak kita namanya ini memang tidak dianjurkan, tetapi kita lakukan karena kita adalah pelaku tiap hari kan. Kita harus mencari angka yang normal. Jadi kita tambah unit insulinnya. Jadi kita bermain di angka normal lah Kak. Bagaimana ketemu angka itu terus baik supaya tidak mengganggu organ, tubuh dan sebagainya. Berapa kali lo nyaris lewat? 3 kali. 3 kali. Lu kan pastor ya. Lu takut nggak? Pertama, takut. Kedua, ketiga, happy. Ini mati loh. Yang kita ngomongin, lo ngerti takutnya dong. Jadi pertama pas hampir lewat, even ini pastor takut mati nih.
kedua, ketiga happy. What do you mean? Pertama kali aku mau hampir lewat, aku ngerasa itu udah hari terakhir aku. Aku ngerasa kayak aku tuh kecil, nggak ada artinya. Aku ngerasa kayak ketakutan yang nggak bisa aku gini, aku suka olahraga yang extreme sports. Wow. Oke, aku tahu adrenalin rush tuh menyenangkan buat aku. Tapi waktu aku takut itu takutnya totally different. Beda ya. This is totally different. Ini sesuatu yang ini kamu nggak mau lah. Ya. You nggak mau lah kayak kita menolak gitu loh, menolak bahwa no, jangan. Itu yang aku rasakan pertama kali ketika aku berhadapan dengan kematian. Tapi Tuhan berikan kesempatan. Sorry, waktu pertama kali kamu bilang kamu berhadapan nyaris dengan kematian, itu momennya apa? Di ICCU atau apa? Di ICCU sebulan sebelum kita nikah. Wow. Aku masuk di ICCU. Iya. Masuk di ICCU, keadaan udah ketoasidosis, aku nggak bisa dalam keadaan tidur, harus keadaan duduk, dipakein alat semuanya segala macam, baru dicek semua segala. Tapi aku nggak bisa nafas udah nggak bisa nafas sama sekali. Terus tiba-tiba yang di sebelahku tutup horden, karena waktu itu ada ruangan ada 4 orang, tutup horden, dia sembayang di sebelah Kak. Aku lagi, ya ampun, aduh Tuhan, itu langsung inget antara kayaknya sebentar lagi nih kita nih gantian gitu, coba astaga. Terus beneran Kak. Satu lagi yang depan, Kak. Itu gone, Kak. Berempat, sisa cuma 2, Kak. Gila. Tahu nggak, Kak, doa aku apa saat itu? Apa? Bukan bilang, Tuhan nyerah deh, aku bertobat. Enggak, Kak. Aku cuma bilang, Tuhan, ambil yang sana dulu baru saya. Gue baru mau bilang, tapi kan gue pikir lo pastor ya, Bo. Hati lo nggak gitu. Kalau kita mungkin, Tuhan dia aja, Tuhan jangan. Kan belum. Tapi itu basic human manusia bertahan loh, iya nggak? Kalau ada singa nih, lo besti-besti sama temen lo, dia aja lo makan jangan gue. Biar kenyang dulu ya. Tapi ternyata Kak, waktu aku ngeliat dia nggak pakai alat, dia keadaannya lagi baca koran gitu. Jauh nih kayaknya. Jauh nih. Nggak ngejar nih. Ogutnya lagi kayak ikan kurang air gitu kan. Sementara dia yang udah. Oh my God. And then? Dan saat itu juga tengah malam dokter datang kepada keluarga kita. Dia harus lakukan, aku lupa namanya apa itu, tapi dia melakukan, dia harus dilubangin di sini. Harus ini kamu atau yang sebelah? Saya. Harus ditrespas dari situ. Lalu ngomong ke kakak saya, dan waktu itu di depan ada istri saya, calon istri. Belum nikah kan, sebulan sebelumnya kan. Belum jadi pastor juga kok. Gila. So basically, saat itu sebuah keputusan besar buat Boni kan, ini kayaknya bakal sering kayak gini nih. Tinggal umur PR nih bener-bener nih. Orang temennya pernah bilang, lu mau jadi janda muda? Katanya gitu. Beneran Kak, karena kenapa? Krusial banget kayak gitunya kan. Dan terus tiba-tiba, dokter minta tanda tangan untuk kita lakukan operasi. Tapi kakak saya bilang, ada side effect-nya nggak? Karena gula darah saya kan masih kacau segala. Ya pasti ada bekas dan semua segala macamnya gitu. Dan dokter katakan bahwa kalau kita tidak lakukan ini, kita bisa kehilangan dia juga. Ternyata secara sisi medis juga ngerasa hal yang sama. Tetapi mereka ngambil keputusan, dok, please kita doa dulu, jangan dioperasi dulu. Setelah mereka doa, dokter jangan dioperasi, marah dokternya. Karena dokter tuh sayang sama aku. Dia yang memang take care aku dari dulu, sekarang udah almarhum. Dan dia katakan, kalau saya nggak tolong dia sekarang, kita bisa kehilangan dia, keluarga tanggung jawab ya. Ya. Wow. Mereka pergi, dokternya pergi, lalu habis itu dilakukan tindakan yang lain, dan ternyata pagi-pagi hari Boni dibangunin. Boni dibangunin, keluarganya Pierre. Nah, waktu Boni bangun, Boni juga bilang, aku inget cerita sama aku, tahu nggak, dulu biasanya masuk di ICCU, Boni itu selalu ada di samping. Kali ini dia nggak ada, Kak. Aku tanya juga gitu, oh iya ya, bener ya, kamu kok nggak ada ya kali ini, kok tumben nggak masuk sama sekali, cuma di luar. Ternyata Boni bilang, karena aku ngerasa itu udah hari terakhir kamu. Dia ngomong gitu, Kak. Terus aku tanya, terus kamu kenapa di luar? Terus aku pikir dia nangis sedih gitu. Dia bilang, aku berdoa. Wah, tambah touch dong aku dong. Ini calon istri gue. Gila nih, bener-bener nih, this is the best lah gitu. Kamu doa apa saya? Aku bilang gitu. Dia bilang sama Tuhan gini, Tuhan, ini kan tinggal sebulan lagi mau nikah. Aku udah gak kuat. Kalau Tuhan mau ambil dia sekarang, ambil aja. Daripada ngerepotin gue seumur hidup. Ternyata doanya, doa pasrah. Bagus Boni, jujur. Doa perpisahan. Tapi ternyata kalau Tuhan bilang masih koma, belum titik, lanjut lagi. Lanjut lagi, Kak. Lanjut lagi. If it doesn't kill you, then it will make you grow stronger. Iya, itu bener-bener lu sih. Itu yang pertama, lu takut. Iya dong, karena kan ya knowledge mengenai hubungan lo sama Tuhan juga, ya walaupun mak lo tiang doa, tapi kan personal journey bersama Tuhannya masih tipis tuh. Masih tipis. Masih banyak nakal-nakal juga. Banget. And then yang kedua, kapan hampir nyaris meninggal juga? Dan lewat dari situ, situasi situ, keluar ternyata sehat, aman, udah balik normal. Lalu terus kemudian ada satu journey lagi di Makau, aku tengah malam.
tengah malam itu kayak dalam keadaan kayak gini nih, kita mau istirahat tidur, kebetulan kan waktu itu anak-anak masih kecil. Oli, Eze masih kecil, lalu ada Efrata juga. Nah, kebetulan di tempat tidur kita kayak double bed gitu loh di sampingnya. Aku tidur di samping nih. Nah, malam itu kan kita biasa matikan lampu. Saya baru selesai ngerjain barang-barang lah di komputer, saya masuk, saya cek gula darah, sebelumnya 2 jam sebelumnya aman, Kak. Jadi saya udah cek gula darah, oke? Everything is normal. Aku tidur, aku nggak tahu ternyata itu drop. Wow. Dan dia flat. Jadi taunya adalah apa? Anak yang nomor 2 namanya Ezekiel. Ezekiel bangun. Ezekiel bangun nangis-nangis. Nangis terus mamanya bilang, "Eze kenapa?" Ya dia kebangun. Oke, pindahlah tidur sama papa. Dia pindah. Nah terus dia nggak bisa tidur di samping aku dong. Akunya flat. Akunya juga pass out. Rupanya Eze tuh mau tidur nggak bisa naik kasur aku. Jadi ini dia tuh bangun gak ada hubungannya sama kamu? Gak ada hubungannya. Jadi lampu dalam keadaan gelap total. Terus dia bangun, dia nangis jadinya kan. "Oh, papa give me space, papa give me space." Gitu dong. Gak gerak-gerak? Gak gerak-gerak. Udah pass out? Kaget Boni. Boni kaget, nyalain lampu. Babe, dia ngeliat gitu. Biar, taunya katanya mataku udah terbuka begitu. Terbuka doang, terus cuma kayak krim basah kuyup gitu doang. Udah jadi cepet dibangunin yang lain, langsung ngambil tindakan, ngambil ambulans. Ambulans kan cepet kan. So itu unconscious ya udah ya? Unconscious. Benar-benar nggak tahu apa yang terjadi ya? Nggak tahu yang terjadi apa. Gila. Tetapi saya nggak tahu apa yang terjadi apa. Tapi yang setahu saya adalah, waktu sudah dibawa ke rumah sakit semua segala, yang saya lihat itu gini. Aku bisa ngelihat, Kak, kehidupan frame by frame. Aku ngelihat kayak inget gak zaman dulu kalau kita fast forward, kita nonton film, kita fast forward. Kalau sekarang kan skip 2 kali, 4 kali gitu. Kalau dulu kan bisa gitu kan gambarnya. Jadi aku bisa ngelihat kehidupan itu frame by frame dari zaman aku kecil. All the silly things yang aku lakukan apapun juga, itu moving so fast, Kak. Tapi aku bisa ngelihat dengan jelas frame by frame kehidupan itu. Dan tau nggak rasanya apa? I feel peace. Wow. Nggak takut ya? Nggak. Dan malah aku ngomong, I'm ready, Lord. Tapi Tuhan bilang masih koma juga. Bangun nggak? Titik. Bangun nggak? Waktu bangun kali gini, ditanya sama dokternya gini, bangun waktu udah melek kan, dia melek gini, kamu kenal ini nggak gini? Oh iya, biniku. Aku bilang. Itu masih ingat katanya. Oh iya, berarti lu udah sehat katanya. Wow. Itu yang kedua. Yang ketiga? Yang ketiga, almost the same. Seperti itu juga. Jadi benar-benar bisa fast, bisa lihat segala sesuatu, dan aku yakin Tuhan kasih kesempatan yang ketiga. Makanya, hari ini aku bisa bilang bahwa kehidupan yang kita punya hari ini tuh kita mau maksimalkan kayak apa. Karena kan yang terbatas ternyata waktu kan, Kak? Iya. Dan lo nggak bisa putar lagi. Lo nggak bisa putar lagi. Dan apapun yang kita lakukan hari ini akan menjadi sejarah kehidupan. Fast forward tadi ya. Yes. Nah, sekarang kita mau nulis sejarah apa dalam kehidupan kita? Karena kita nggak bisa ekspektasi ke depan selalu berubah, Kak, apa-apa, Kak. Iya. Tapi masa lalu itu akan menjadi sebuah sejarah yang tertuliskan dari apa yang kita lakukan hari ini. Dan itu akan menjadi satu decision buat aku untuk bisa, aku belajar untuk jadi suami yang baik, belajar jadi, bapak yang baik lah. Punya waktu buat anak-anak, punya ini, bukan sibuk pelayanan atau kerja aja. Lalu terus juga, aku punya waktu juga buat orang-orang yang memang investasi dalam hidup mereka akan mengubah hidup mereka. Jadi legacy buat kita, entah kapanpun Tuhan panggil kita. Karena kan kematian itu adalah sesuatu yang pasti. Either lu sakit sekarang ketahuan, ataupun lu nggak sakit, yang we never know gitu. Tapi kenapa kamu tidak takut lagi dengan kata kematian? Nggak takut, Kak. Karena aku ingat firman Tuhan katakan bahwa kematian itu adalah sebuah keuntungan. Bagi orang yang sudah mengerti hidupnya seperti apa. I don't say that I have a perfect life. Enggak. Tetapi aku belajar bagaimana untuk bisa memvalue sesuatu yang mungkin selama ini kita nggak mau pikirin, nggak peduli, atau cara berpikir kita tuh nguber banyak hal yang salah. Akhirnya juga ujung-ujungnya nggak guna. Gitu. Sorry deh, kayak dulu aku tuh kan kerja mati-matian, Kak. Ya kan, sampai berapa kali mau mati nggak jadi, puji Tuhan, bagus lah. dan at the end of the day, dalam sebuah pekerjaan, kalau kita pun juga nggak kerja itu lagi, digantiin sama orang kok. Iya, betul. Tapi orang-orang terdekat aku, istriku, anak-anakku akan kehilangan aku. Iya. Belum tentu tempat kerjaku kehilangan aku. Betul. Sengetop-ngetopnya artis, ya you name it deh, artis siapa yang paling ngetop, tergantikan kok. Kalau sekarang hari ini hidup, masih bisa memberi arti ya. Masih bisa menjadi bagian dari orang-orang yang kayak tadi, tidak di-acknowledge.
tidak memiliki kesempatan privilege, ya, hak-hak istimewa di dalam kehidupan mereka, tapi ternyata mereka dihargain. Kak, tahu nggak Kak? Ini aku just small word aja ya. Yang kami ngelayanin di sana itu kan bukan bos Kak. Kami kan melayani orang tanda kutip yang seringkali dianggap orang second layer lah, atau third layer, atau mungkin lebih lagi. Boleh nggak sih sebut TKI? Boleh kan ya? Boleh aja, PMI sih bahasanya. PMI, Pekerja Migran Indonesia. Migran Indonesia. Ya, atau dulu dikatakan dengan TKI kan, tenaga kerja. Banyaknya kan seringkali kan orang-orang ini maaf dianggapnya yang kerja, atau bahkan maaf Kak, kita juga kadang-kadang di rumah misalnya kita punya orang yang kerja, kadang seringkali kan jarang kita duduk satu meja makan bersama, makan sama-sama. Tapi waktu kita kayak contohnya aku sama Boni bisa melayani, bisa bawain mereka teh, bahkan aku ingat aja Boni aja masih kadang-kadang mereka masuk angin aja dia bisa pergi ngerokin mereka. Ngerokin si mbak-mbaknya. Mbak-mbak. Wow. Mbak. Kan karena cewek ya, masa saya ngerokin. Baru gue mau bilang, kayaknya plot twist. Aneh banget. Wah ini udah lah, gitu. agak lain ini. Terus rajin katanya gitu. Iya enggak lah. Sedikit nih Biar. Gimana caranya kamu supaya, ini kan kamu bilang kamu takut juga bahwa Efrata akan melewati journey yang sama seperti kamu. Dan Efrata ternyata punya rundown hidupnya sendiri. Ya dong, walaupun kita sebagai orang tua, we know exactly that we can never take care our kids 24 hours. Tangan kita cuma segini kan. Betul. Dan itu juga kalau Tuhan kasih kita umur, bisa selalu sama-sama sama mereka gitu. Tapi gimana caranya supaya kamu tidak hidup dalam kekhawatiran bahwa anak kamu akan punya journey yang kamu nggak tahu apa yang akan terjadi, tapi yakin bahwa Tuhan akan menolong dia. Tapi knowing dan memasukkan itu ke dalam hati itu kan bukan sesuatu yang mudah. Knowing bahwa anak kamu nih sekarang juga dealing dengan diabetes tipe 1. Ya. Anak-anak learning by seeing what we do. Anak-anak tuh simple banget kok. Kadang kita nggak usah terlalu banyak omong, tapi mereka bisa melihat, mereka bisa belajar, mereka bisa mengcopy. Paste dengan apa yang kita lakukan. Monkey see, monkey do ya. Monkey see, monkey do. Betul. Dan aku ngelihat salah satunya adalah kayak ketika kita belajar untuk bisa menjadi bagian dari kehidupan orang lain dengan hal yang positif, mereka selalu kita bilang ini, lihat nggak Tuhan baik sama kita? Lihat nggak Tuhan sertai kita? Dan Tuhan tuh line up, Tuhan tuh bariskan orang-orang di sekitar kita tuh untuk menjadi bagian dari kehidupan kita. Aku percaya kayak tadi yang kita bahas di awal Kak, bahwa the greatest investment itu adalah ketika kita bisa menabur di tempat-tempat yang benar. Bukan kayak transactional relationship atau kita mengharapkan untuk dapat sesuatu dulu. No. Kita tahu bahwa ini pasti akan tumbuh jadi baik. Dan anak-anak akhirnya pun belajar dari situ. Mereka kayak sekarang mereka bisa memvalue hidup mereka. Mereka bisa kan karena dia ada kakak-kakaknya juga. Mereka bisa lihat, iya ya Tuhan baik ya. Tuhan tolong ya Pak ya. Iya kok Tuhan bela ya. Oh kok bisa kita ada masalah ini kok bisa ada jalan keluar ya. Dan akhirnya aku nggak punya ketakutan yang spesifik buat mereka. Ketakutan tuh kayak sirna begitu aja. Tapi apa? Kita selalu mencoba untuk membawa hal-hal yang lebih baik tentu kepada mereka. Jadi di dalam journey-nya nih, di dalam kehidupan mereka sendiri, mereka ini menjadi pribadi yang bertumbuh dengan apa adanya mereka. Instead of aku maksain mereka. Contohnya lah simple lah, kayak misalnya anak-anakku walaupun anak-anak pendeta, aku nggak pernah paksain buat dibaptis. Karena kenapa? Menurut aku baptisan itu adalah sebuah iman percaya mereka kepada Kristus. Kerinduan dia untuk datang. Untuk datang dan memberikan hidupnya kepada Tuhan. Jadi bukan lo yang kasih timeline, lo harus baptis ini. Enggak. Ntar baptis ini. Enggak, mereka dari yang kecil udah, Pak, I want to get baptized. Nanti di umur ini Pak ya, boleh. Oke, nah waktu mereka sebelum dibaptis, ya aku yang nuntun. Bahkan anak yang pertamaku yang dibaptis adalah baptis ya oleh pendeta lain, yaitu pendetanya dia yang ada di sekolah. Jadi aku nemenin aku badi, pendeta kalau minta aku badi aja. Nggak apa-apa, nggak harus aku yang baptis kok. Karena aku percaya itu iman dia kepada Kristus. Untuk datang gitu ya. Untuk kepada Tuhan. Jadi simple things-nya adalah, apakah ada ketakutan buat Efrata? Apakah ada ketakutan buat Olivier? Gimana atau ntar masa Ezekiel? kedepannya? Atau ntar jangan-jangan dia di umur sekian ketahuan dia diabetes juga. Ada nggak suara-suara iblis yang membuat kamu jadi hidup dalam kekhawatiran kepada anak-anak kamu? Justru gini, aku percaya bahwa kalau kita nggak berdamai dan nggak melawan dan kita nggak mau memperbesar knowledge kita nggak belajar, maka kita akan takut terus, Kak. Betul. Justru karena kita belajar, kita gini, kalau kita stop learning ya, mungkin kalau kita berhenti belajar, kita akan takut.
Karena kan berubah terus Kak. Nggak usah gitu deh, anak-anak zaman sekarang aja berubah Kak. Betul. Mainannya kita dulu masih ada dari manual menjadi digital. Anak sekarang udah totally digital. Kemarin you know what? Waktu balik di Indonesia, aku pergi ke mamaku, lalu tiba-tiba aku buka laci dan aku temukan kaset zaman dulu dong, kaset pakai pensil. Yes. Kaset pita itu tau kan? Diputer kalau mau dicepetin atau dilambatin ya. Iya, and then terus aku bawa sama anakku, terus kita naik mobil klasik kan, yang dalamnya masih kaset gitu kan. Terus aku keluarin dari tasku, Olivier, I want to show you something. Saya bilang sama anakku yang paling besar kan, dia sekarang umur 17. Terus dia bilang gini, Oli, look at this. Wow, kata dia, what is this? Anaknya, wow, what is this? Udah gak ngerti anak sekarang ya. Ini tape Kak, ini musik Kak. Jadi playernya pakai yang itu, bilang gitu. Oke, tuh how you do? You just put it in, mau dimasukin Kak sama box-boxnya. Dia bilang gini, enggak itu bisa dibuka. Bukanya aja bingung Kak. Ini gimana cara bukanya? Wah, kita udah tua ya, astaga. Dulu ingat nggak zaman-zaman dulu kita ngelihat kayak apa sebutannya? Piringan hitam. Bokap-bokap kita, wih gila vinyl nih, vintage banget. Dude, we're doing the same thing to our kids. My God. Berarti Kamel lebih tua dari aku. Karena berarti lu pengalaman wise ya. Enggak bercanda Kak. Oke, pernah ini nggak sih Pierre? Pernah ngelihat misalnya kalau kayak balik ke Jakarta terus ngeliat teman-teman. Kamu seangkatan sama siapa sih zaman-zaman dulu tuh? Primus, siapa lagi? Enggak, dia Primus di atas aku. Di atas kamu ya? Siapa yang atas? Yang Atar tuh adanya Atila. Oh, Atar. Iya, Atar. Kan coverboy masih zaman-zaman tahu ya, Atarsya. Iya, Atila. Ya itu loh, masih zaman-zamannya itulah. Kan banyak dari mereka juga kayak Mas Teddy Syah itu juga masih main sinetron apa segala. Banyak deh sekarang yang ibaratnya angkatan 90-an yang juga masih aktif gitu. Pernah ada rasa rindu nggak untuk kayak wah, gue kalau masih jadi artis nih sekarang ibaratnya udah di Jakarta masih ini. Pernah nggak ada kayak gitunya? Gini, karena mungkin kalau Boni suka bilang ya, aku ini di-trap di tubuh yang salah. Sebenarnya aku kurang suka dengan fame, Kak. Aku agak merasa terganggu ketika orang tahu gitu loh. Masa? Iya, itu ada kejelekan di situ lah. Aku kayak risih gitu. Kayak kok nggak bisa biasa-biasa aja sih. Dan aku temukan kenyamanan itu di luar negeri. Oh, jadi emang pas. Nah, tetapi aku suka dunia acting. Aku suka memerankan karakter. Aku suka kayak aku mempelajari naskah, menghidupi naskah. Makanya sampai aku bisa produksi semua segala macam karena aku memang suka. Dan aku lakukan itu kayak contohnya waktu aku masuk menjadi non-profit organization ini ya. Kan aku banyak bergerak di bidang media juga, Kak. Aku pikir dulu nggak kepake. Iya. Tapi ternyata kepake sekali. Jadi aku bantu gereja pusat kita waktu itu yang ada di Singapura. Aku bantu kelola buat mereka punya media timnya. Yang di Jakarta media timnya aku kelola semua. Jadi start from zero again, build again. Lalu gereja-gereja di Asia, beberapa banyak itu. Aku keliling juga untuk training mereka, build again the media team and everything. Sampai sekarang pun sama kakaknya Boni pun kita juga set up satu small company. Wow. Sampai yang berhubung dengan media tetapi bicara tentang semua yang positif. Oke, jadi bukan yang viral-viral aneh-aneh ya? Enggak, Kak. Kita kemarin bikin namanya Good News Macau. Jadi please. Jadi everything yang good. It's all about good news. Good news. Karena benar ya, apa yang kita baca tuh kadang-kadang kalau kebanyakan bad news juga it's influence us. Jadi dia takut, khawatir gitu. 2 pertanyaan terakhir untuk menutup obrolan yang luar biasa sama Pastor Pierre Roland ya. Tuh sampai lupa tuh tadi gue mau nanya apa. Ya Allah, saking banyaknya. Sekarang berarti menikah sama Boni udah berapa tahun? Sekarang menikah sama Boni masuk tahun ke-18. Baru aja anniversary kemarin, Kak. Wow, congratulations. Terima kasih. Tahun ke-18 kamu dipakai Tuhan dengan dahsyat jadi pastor, dikasih penyakit, tapi penyakit itu justru membawa knowledge untuk banyak orang, malah bisa mempermuliakan nama Tuhan. Yes. I'm sure iblis juga nggak tinggal diam dong. Karena kan kamu you're doing ini many big things gitu. Yeah. Apa tantangan yang terberat yang ikut Tuhan, berjalan bersama dengan Tuhan, yang mungkin orang kan ini kelihatan luarnya nih, he's such a perfect guy, perfect husband. Ya mungkin orang ngeliatnya luar gitu kan. Tapi apa dealing dalam perjalanan lo melangkah berjalan sama dengan Tuhan tuh, apa tantangan yang paling utama? Karena kan I'm sure saat lo mau melakukan hal yang besar bersama dengan Tuhan, iblis nggak akan tinggal diam dengan hal itu. Kepalsuan. Fake. Terlalu banyak orang yang faking it. Ouch. Dimanapun. Dalam bidang apapun. Apapun ya. Bahkan dalam bidang agama sekalipun. Iya. Aku masuk ke dalam satu sesi yang akhirnya ngelihat banyak hal. Bukan aku katakan, jadi gini, belajar untuk kita untuk tidak lakukan hal yang sama. Karena ternyata cukup mengecewakan. Banyak sekali kehidupan orang di dalam dunia ini kayak tadi, ngubernya salah.
Maaf ya Kak, kayak misalnya kita ngomong gini, kalau aku kayak tadi, oke Kak, Kakak bilang gitu kayak misalnya, oke, you a good pastor gitu, thank you gitu loh. Tapi yang aku bagikan itu kan hanya aku mengadopsi dari apa yang aku baca secara firman Tuhan. Aku hidupi, aku bagikan kepada banyak orang. Itu bukan kata-kata pureku, tapi karena aku mau belajar dan berbagi sama banyak. Kalau orang terberkati, itu bukan karena aku, tapi karena aku sebagai alatnya saja. Jadi ya aku terima kasih kalau orang bisa acknowledge itu dengan cara yang baik, puji Tuhan, thank you. Tapi aku juga dapat berkatnya dari Tuhan. Dan menurutku adalah menjadi sebuah kesalahan besar kalau kita bisa tanda kutip menganggap bahwa kita yang cerdas, kita yang pintar, dan ini akhirnya mengambil keuntungan dari semua hal itu. Aku masuk di dalam banyaknya komunitas, pertemanan, dan teman-teman juga yang kadang-kadang menjadikan sebuah tanda kutip pelayanan itu ternyata hanya sebagai ya kayak tadi jadi sebuah bisnis atau menjadi sebuah tempat untuk bisa menghasilkan keuntungan pribadi atau keuntungan keluarga dan sebagainya. Dan itu saya nggak setuju. Karena kayak tadi Kakak bilang, kenapa mau memilih ini? Nggak ada duitnya kok Kak. Beneran, kalau kita mencari duit, kalau aku nyari duit dari awal ya aku nggak ngelayanin lah Kak. Iyalah. Aku balik lagi aja Jadi ke dunia artis, entertainment. That's it kok, ketahuan kok kerja nggak salah kok. Iya, nggak salah juga. Iya, tapi jadi salah kalau kita melayani ujung-ujungnya duit. Dan saya ngelihat kok ketika kita poinnya bukan duit, Tuhan nggak pernah berhutang. Nggak pernah berhutang. Sampai hari ini aku yang ngelihat ya anak-anakku, sama keluargaku, sama aku juga sendiri. Bahkan kita tanda, ya simple walaupun simple, tapi kita masih tetap bisa berbagi sama banyak orang. Bahkan jadi berkat. Iya, dicukupin semuanya. Dicukupin. Jadi kepalsuan itu adalah kejatuhan. Kepalsuan itu adalah sebuah titik awal. Dari satu orang itu, dia tidak bisa menjadi apa yang seharusnya dia dijadikan. Jadi kegagalan bisa terjadi karena sebuah kepalsuan. Dan aku nggak mau jadi orang yang palsu. And it's hard ya. It's everyday learning. It's everyday homework. Belajar aku sama Boni adalah untuk menunjukkan bahwa kita nggak perfect. Bahwa kita punya weakness. Jadi even pastor sama istri pastor masih berantem. Berantem. Maksudnya rumah tangga masih berantem. Gini, kalau percecokan yang simple masih ada. Cuma berantem gede gitu, ayo tinju sekarang. Nggak, mungkin nggak ya. Tapi gesekan selalu harus ada dong. Biasanya milih makanan nggak? Karena insulinnya di itu. Karena milih makanan, mau makan yang ini, janganlah kamu tuh makan gulanya udah kebanyakan. Kamu kadang-kadang kesel gitu, mau makan kok gitu. Benar. Jadi lebih hal-hal kayak gitu ya. Oke, untuk menutup 18 tahun menikah, you still enjoying your marriage? Wah banget Kak. Oke, gimana caranya? Mungkin aku belajar ya itu ya, karena Allah itu adalah kasih. Kalau kita mau bisa mengasihi istri kita, ya kita harus punya Allah yang hidup dalam hidup kita. Dan aku ngerasakan itu kok. How can I respect my children? Karena anak-anak itu kan belajar dari kita. Aku nggak bisa menekan mereka cuma ngikutin aku. Aku kasih kebebasan mereka untuk bertumbuh, tapi apa yang salah, yang benar-benar. That's it. Begitupun dengan pernikahan kita. Aku membolehkan istriku untuk mengkoreksi aku. Even though you're pastor ya. Ya, so why not? Kadang-kadang istriku juga, kalau misalnya aku habis khotbah gitu, terus dia gini, kok tadi cerita yang itu sih? Jangan di-spill dong yang itu. Jangan di-spill yang itu dong, misalnya gitu. Nah, maksudnya simple things, tapi aku appreciate. Kayak misalnya, Pak, kamu tuh kadang-kadang, kan aku tuh kadang kalau lepas tuh suka lepas banget. Iya, bablas gitu ya. Bablas, angin ya pokoknya. Iya. Jadi cuek banget gitu. Nah, tapi memang itu pembawaan aku kadang-kadang suka gitu. Ya kadang-kadang suka calm down. Kalau udah terlalu excited kan, calm down. Iya. Dan itu yang aku ngelihat akhirnya hubungan kita punya yang namanya quality time selalu, Kak. Kayak sekarang anak-anak growing up ya. Iya, betul nih. Dari lalu aku udah investasi waktu terus sama dia. Aku nggak mau sampai one day anak-anakku nih 3 udah pada gede-gede. Cabut empty nest nih ya. Cabut dari rumah, tiba-tiba lu siapa? I feel like I live with a stranger ya kan. Ya itu banyak loh kayak gitu. Ya karena the whole time ngurus anak, lupa untuk suami istrinya. Benar. Ya kan, right? Oke. Jadi make time dan Getaway. apa? What's that? Kita punya selalu namanya quality time. Quality time. Jadi gitu getaway, just for coffee. Date night ya. Kalau bahasanya Boni itu grounding. Grounding. Iya, jadi kata istriku, mau grounding kemana? Cuma diajak ke kebun, Kak. Kan aku nggak tahan kalau yang gitu-gitu. Aku tuh tahannya tuh yang melakukan sesuatu. Aku tuh kayak, yuk kita main skate atau apa gitu-gitu. Adrenaline boy. Kalau istriku mau gini, enggak, duduk melihat alam. Waduh, dan itu kayak kakiku tuh gatel gitu kayak like, gitu. Tapi apa namanya berdua ya, suami istri aja. Jadi ntar dia apalah something simple, mungkin dibawain piknik lah or something. Dia bisa cook yang baik, yang bagus kan. Terus dia bisa duduk, grounding, ngelihat alam. Dan ternyata, ya aku akhirnya bisa value itu semua juga. Jadi kayak tadi, Kak. Jadi benar-benar
I can appreciate my life, my family, bahkan juga orang-orang yang Tuhan percayakan buat aku lead hari ini, aku juga kasih kebebasan sama mereka juga untuk mengkoreksi diriku. Gitu loh, untuk berbicara. Karena dengan kayak gitu ya, kayak tadi, aku jadi nggak palsu, Kak. Kalau nggak, ntar aku udah berasa plus. Iya. Ujung-ujungnya berasa tangan kanan Tuhan udah ya. Bahaya. Yang pegang kunci surga. Oke, satu lagi untuk menutup ya. Ini it's wonderful. Karena kamu tuh public speakingnya juga bagus, jadi enak gitu. Dan disampaikan sebagai pastor muda dengan cara yang very easy to hear gitu. Kadang-kadang kan ada yang kita susah untuk mengerti gitu. Which is very good. Itu pasti karena Tuhan memampukan lo. Ya, bukan karena lo. Untuk menutup, kalau ada teman-teman yang mungkin baru didiagnosa dengan penyakit, atau they're having storm in their life, ya nggak cuma penyakit, many things, financial atau apapun, pokoknya mereka ngerasa anjir gue lagi dalam badai nih, and I don't know what to do, I try this, I try that, kayaknya it seems like nggak ada solusi nih gitu. Boro-boro mau percaya sama Tuhan, rasanya mikirnya gini, anjrit ya, kayaknya yang lebih nakal daripada gue lebih banyak, tapi hidupnya enak tuh, kayaknya gue nggak bandel-bandel banget. Why I have to deal with this such a pain in a bum life gitu. Gimana caranya untuk tetap bisa, nggak usah bilang Tuhan tuh baik deh, pegang janjinya Tuhan bahwa Tuhan akan selalu tolong dalam setiap musim. Yang paling sulit dalam kehidupan adalah melihat realita kehidupan. Realita kehidupan itu nggak ada yang bisa bilang bahwa realita kehidupanmu akan manis-manis saja. Exactly. Tapi kita bisa belajar dari realita kehidupan sebelumnya. Artinya adalah apa? Pertama, jangan membandingkan diri kita sama orang lain. Yes. Kita akan capek, kamu akan exhausted ketika kamu mencoba untuk menjadi orang lain. Kenapa nggak kamu jadi kamu? Karena kenapa? Ternyata setiap orang itu diberikan kemampuan juga, skill juga untuk bisa menganalisa kehidupan dia. Contohnya misalnya kita ketemu problem, ketemu tantangan. Aku selalu bilang tuh problem tuh bukan problem, Kak. Aku selalu bilang tuh itu adalah tantangan. It's a challenge. Karena kenapa? Karena di balik sebuah tantangan itu pasti ada cerita kemenangan. Tapi harus ada tantangan dahulu. You nggak bisa namanya tanpa sebuah tantangan tiba-tiba kita bersorak-sorai sendiri. Enggak. Tapi manfaatkan situasi yang terberat dalam hidupmu itu untuk bisa menganalisa. Pertama apa? Kayak tadi, kalau kita nggak compare ke orang lain, kalau mata kita nggak out of focus ke tempat yang lain, maka kita akan mulai bisa untuk bisa kayak tadi, melihat apa yang harus aku lakukan. Ya kan? Karena contohnya misalnya, ada orang bermasalah dengan financial. Apakah karena spendingnya gede? Karena gengsi. Apa karena gengsi? Atau jangan-jangan dia masuk dalam satu lingkungan yang semuanya big spender. Dia padahal nggak mampu di situ. Lalu buat apa? Kan simple kan? Ketika teman-temanmu atau lingkunganmu itu menjadi toksik dan kamu mengharapkan juga untuk tetap tinggal di situ, maka kamu akan keracunan. Exactly. Yang paling benar adalah gini, ketika kamu back off dari situasi yang menekan kamu dan kamu mulai belajar untuk menenangkan diri, maka kamu akan melihat mana yang akan ada untuk kamu. Karena apa? Ternyata lingkungan tuh penting banget, Kak. Very true. Lingkungan penting, kita nggak bisa hidup sendiri. Benar. Dan yang terbaik adalah apa? Lingkungan keluarga. Your real support system adalah keluarga. Salah satunya saya bisa survive di dalam tipe 1 diabetes, bisa mengatur dengan bisa hidup sehat karena bukan saya doang yang diabetes, walaupun istri saya bukan diabetes, tapi istri saya mau belajar. Saya punya lingkungan yang sehat. Aku punya supporting system. Nah, teman-temanku di sekitar mungkin juga. Aku punya supporting system. Jadi mau nggak mau di dalam kehidupan kita harus squeeze down pada ujungnya nanti bahwa berapa banyak yang emang harus ada di sekitar kita. Yang terpenting. Yang terpenting. Jadi nanti dari berapa banyak itu yang akan menjadi supporting system kita untuk kita bisa melewati sesuatu yang nggak mungkin. Pasti. Dijamin. Because gini, aku percaya kayak gini. A healthy partnership starts with a good relationship. A healthy partnership start with good relationship. Partnership itu bicara tentang perjalanan yang panjang. Kan hidup kita nggak bisa. Biasanya kenapa sih kita punya masalah? Masalah sama orang, masalah sama situasi, sama keuangan, sama apa segala macam. Itu pasti berhubungan dengan sekitar. Makanya dari hari ini mulailah membangun hal-hal yang positif dengan lingkungan kita ini. Karena kenapa? Kalau kamu punya relationship yang sehat sama sekitar kita, maka kita akan bisa berpartner, berkolega untuk berjalan bersama untuk lebih jauh lagi. Karena banyak hal nggak bisa lewatin sendiri, Kak. Exactly.
Kalau Pastor Jeffrey tuh, pastor gue di GPC selalu bilang ya, Pastor Jeffrey Rahman, show me your 5 closest friends and then I'll show you your future. 5 orang terdekat dalam hidup kamu tuh menentukan masa depan kita. So be careful dengan teman-teman. Emang kita harus selektif dengan teman-teman yang ada di sekitar kita. Dan bagaimana bisa settle down terakhir adalah apa? Belajar untuk menerima apapun keputusan yang kamu ambil itu adalah baik. Banyak orang itu, tahu gitu. Kenapa gini? Kenapa appreciate your journey? Hargailah setiap langkah yang sudah kamu ambil. Jadi kalau kita selalu membanding-bandingkan segala sesuatu, Kak, kita nggak akan pernah ke jalan keluar yang besar kok, gitu loh. Jadi seseorang ketika bertemu dengan kayak gini, aku baru bisa selesaikan satu hal. Contohnya, aku punya 5 masalah, Kak. Aku baru bisa cuma selesaikan satu. That's good. At least you solve one. At least one by one, maka itu lebih baik daripada kamu mau the whole set dengan secara instan. Berantakan juga ujungnya. Right. Anything else you wanna share? Untuk just to sum up and to close this. Aku mau sum up bahwa gini. Just be you. Satu kata adalah jadilah dirimu sendiri. Karena kamu itu spesial seperti apa yang Tuhan sudah buat terhadap dirimu. Kamu bukan orang lain. Tapi kamu adalah kamu. Dan banyak orang tidak bisa melihat bahwa ada begitu banyak hal indah di dalam diri mereka yang mereka belum lihat. Tapi Tuhan sudah melihat. Dan saya percaya setiap orang, walaupun tampilannya di luar biasa-biasa saja, tapi ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri mereka. Kalau kamu perbolehkan itu untuk digali, dikeluarkan, maka kamu akan melihat bahwa apa? Berlian itu ada di dalam dunia atau ada di toko, itu bukan dari hasil tiba-tiba jadi berlian, tapi melewati bongkahan batu yang harus dibersihkan, diproses, akhirnya sampai bisa menemukan berlian yang sangat berharga. So you gotta find your diamond. Inside of you. Find your diamond inside of you. Like you. I'm proud of you. Oh, thank you very much. Terima kasih. Thank you very much. Boni, ayo dong Bon, dikit Bon. Boleh nggak Bon? Sini kita pengen ngobrol sedikit, just a little bit sama istrinya Pierre. Boleh ya? Kita ngobrol sama Boni. Thank you so much Pastor Pierre Roland. Sehat selalu, Tuhan berkati. Terima kasih untuk sharingnya. Luar biasa. Hampir meneteskan air mata loh. Oke, kita ngobrol sama Boni ya, istrinya Pierre Roland. Boni, istri dari Pierre Roland. Ternyata ini dia. Bon, sedikit aja. Tadi banyak banget perjalanan yang sudah di-sharing sama Pastor Pierre ya. Salah satunya adalah beberapa yang bikin aku curious. Satu, kamu ternyata menikah sama Pierre Roland saat kamu tahu bahwa Pierre tuh sudah didiagnos dengan diabetes tipe 1. Udah di ICU. I mean at that time kan belum ada perjanjian untuk menikah tuh di hadapan Tuhan ya. Bahwa artinya saat itu Boni sebenarnya sebagai seorang perempuan single, you still got many options. Cowok lain yang gak banyak PR-nya lah ibaratnya. Apalagi berhubungan dengan kesehatan gitu. Why did at that time you still choose him anyway as your husband? Jadi pertama, aku kan pacaran 6 tahun ya. Jadi di tengah-tengah 6 tahun itu justru Pierre terdiagnosa type 1 diabetic. So basically, aku udah fall in love with him. So there is no choice sebenarnya. Nah, singkatnya lagi, pada saat di akhir-akhir kita mau menikah, karena kan kejadian Pierre itu yang sampai dia ketoasidosis, sampai dia itu di satu titik tuh lowest point ya. Itu tuh dimana kita udah mau menikah gitu loh. Jadi itu cuma pilihannya yang kayak tadi, mau jalan terus atau mau back off nih gitu. Cuman deep down inside, saat itu tuh aku udah mulai sungguh-sungguh. Jadi kita mulai sungguh-sungguhnya tuh sama-sama kebetulan. Walaupun Pierre tuh dari kecil sudah Kristen gitu. Nah aku waktu itu belum ya, masih kadang Buddhis. Dulu, pokoknya singkatnya aku convert ke Christian. Convert ke Christian. Jadi setelah itu aku ngerasa kayak aku lagi di satu momen cinta mula-mula sama Tuhan. Jadi aku tahu bahwa Tuhan tuh pasti buka jalan nih gitu. Jadi pas aku bilang yang tadi Pierre bilang sebenarnya tuh aku menyerahkan dia pada saat dia di kondisi kritis, itu sebenarnya cuma kayak ya udah Tuhan, kalau memang Tuhan mau ambil dia, ya might as well take him now daripada keburu nanti kita sudah menikah dan lain-lain. Tapi kalau memang Tuhan punya jalan lain, then you show me the way gitu loh. Coba Tuhan lakukan sesuatu sehingga semua bisa berjalan dengan baik, which is true. Gitu. Sampai menikah sampai menikah dan akhirnya kita maksudnya malah jadi aku pelajari tentang type 1 diabetiknya dia gitu. Karena menurut aku memang sekali lagi deep down inside yang aku tahu adalah di dunia itu tidak ada hal yang permanen. Exactly. Maupun itu kebahagiaan, maupun itu
sakit penyakit, maupun itu hal yang sulit. Yeah. Ada momennya kita akan di satu momen yang bagus banget nih, everything's on peak gitu ya. Tapi ada kalanya tuh kita juga mesti ngelewatin hal yang sulit gitu. Dan aku ngerasa kayak, ya udah kali ini memang di season dimana aku memang mesti ngalamin hal yang sulit nih, which is take care of him, gitu. Sampai akhirnya kan berjalannya dengan waktu, ya akhirnya aku mesti ngurus dia segala macem. Aku nggak ngerasa itu jadi beban. Nah ini yang paling susah. Bagaimana caranya berdamai sama keadaan dan merasa bahwa itu bukan beban, itu memang sesuatu yang memang harus aku lewati aja sebagai istri type 1 diabetic. Maksudnya gini, kan lu harus ngurusin makannya. Udah gitu laki-laki kadang-kadang kan dikasih tahu juga belum tentu selalu gampang. Bisa jadi ya tadi kita ngobrol sama Pierre juga, kita nunjukin rasa sayang kita, ngelarang dia tapi dia jadi baper karena dia dalam keadaan mungkin marah, capek, diatur terus makanannya segala macam. And then come out juga bahwa Efrata juga sekarang anakmu juga diabetes tipe 1 juga. Gimana lu sebagai mama, sebagai istri handle everything? Berarti kan ini personal nurse kan? Yes. Personal, untuk 2 orang. VVIP personal nurse untuk 2 orang. Satu pasien aja udah overwhelmed. Lu 2 nih, gimana? You get overwhelmed juga gak sih? Bisa kok, bisa. Satu hal yang aku juga taruh dalam diri aku coba gak attach sama apapun. Aku tahu bahwa Pierre itu miliknya Tuhan. Anak aku juga, 3-tiganya bukan hanya Efra, itu miliknya Tuhan. So what I can do is trying my best. Ya kan? Seberapapun usia yang mereka Tuhan kasih dalam hidup aku, dan I have to be a good mom. Although not perfect, tapi I have to be a good mom gitu. Begitu juga dengan Pierre, kalau misalnya ada gak kerasa ketakutan, gimana gak takut? Kita misalnya hidup tuh dalam kondisi kayak Pierre sama Efra, atau ada banyak banget keluarga dengan type 1 diabetic, itu hidupnya alert loh. Maybe we have holiday, but diabetic doesn't have holiday. Jadi di saat holiday pun kita tetap harus menjaga gula darah dia, ya kan? Ngecekin, insulin, apalah segala macam. Jadi staying alert itu capek ya. Capek loh. Tapi ya itu dia yang aku tanamkan dalam hidup aku adalah ya aku nggak bisa attach sama apapun. Mau itu materi, mau itu kehidupan, mau itu barang. Oke, hold on in that. Kalau ke barang mungkin lebih mudah. Mobil, apartemen, kita nggak attach, kita masih bisa. Yes. Suami susah sulit. tapi masih bisa, masih bisa. Tapi anak, karena anak tuh this person inside of us 9 months. Gimana tuh lo belajar untuk nggak attach ke Kalau anak? aku masalah attachment ya, aku tuh baru mulai kayak Tuhan tuh kasih wisdomnya tuh pas aku kehilangan mama aku. Karena aku cewek satu-satunya di tahun 2020 kemarin mama aku meninggal. Dan itu tuh aku ngerasa bahwa ternyata karena mama aku tuh tidak ada sakit penyakit pada saat dia pergi ya. Jadi benar-benar dalam keadaan sehat total. Dan dia pergi peacefully gitu aja gitu. Terus aku langsung ngerasa bahwa itu jadi turning point aku. Bahwa oh iya ya kehidupan itu seperti itu memang. Jadi memang aku mencoba untuk belajar bahwa tidak ada yang eternal kecuali Tuhan itu sendiri. So basically aku harus fokuskan diri aku hanya ngeliat Tuhan gitu loh. Tuhan apa yang harus aku lakukan nih? Sekarang aku dipercayakan Efrata, Olivia dan Ezekiel, mungkin Efrata special needs, ada suami yang juga special needs, ya udah apa yang harus aku lakukan. Tapi kedepannya tuh belajar untuk tidak harus aku mengontrol semua hal dengan sempurna, karena basically nggak ada apapun yang bisa kita kontrol, ya kan? Bener. When you trying your best buat mengontrol segalanya, percaya itu akan hancur. Tapi when you karena kan kita pegangin terus gitu loh. Sementara nggak semua tuh bisa dibawa kontrol kita. Pada saat kita let go and let God, itu benar-benar Tuhan tuh kasih tahu kok step by step. Kebayang nggak kalau kita setiap hari hidup dalam ketakutan terus gitu loh. Pernah kok aku ngalamin itu. Melewati masa tiap hari takut. Wah besok Efra gimana nih? Jangan-jangan besok Efra udah nggak ada. Jangan-jangan anakku yang pertama juga type 1 diabetic. Atau nanti yang kedua juga apa. Basically bisa kok. Semua nggak usah type 1. Apapun itu. Aduh besok anak aku gimana? Suami aku besok mau makan apa? Basically kan kalau misalnya kita hidup dalam ketakutan kayak gitu ya. Ini sih menurut firman Tuhan kan. Pikirkanlah yang manis-manis kan. Akhirnya kan apa yang kita pikirkan terjadi sesuai dengan apa yang kita pikirkan itu gitu loh. Ya udah aku belajar untuk ya udah hari ini untuk hari ini. Besok Tuhan tuh akan buka jalannya lagi apa yang harus aku lakukan lagi the next day gitu. Saat lagi overwhelmed, lagi asma. Gue ya maksudnya anakku asma aja deh kemarin. Sebegitu kayaknya ibaratnya overwhelmed banget, kewalahan gitu. Kalau lagi overwhelmed, which is very common very human as a mom yang punya orang special needs, anak ataupun enggak gitu. Kewalahan, apa yang kamu lakuin? Doa.
Aku pas Evra diagnosisnya keluar, itu aku benar-benar tidak bisa tidur selama hampir 2 bulan. Jadi aku kurus ya, aku memang dari kecil terakhir kurus. Nah jadi aku sempet tuh sampai dropping banget, kiloan aku semua turun, aku nggak bisa tidur. Mau orang ngomong sama aku, bukain aku firman, itu nggak ada gunanya, percuma. Ternyata aku belajar sesuatu loh Kak. Apa tuh? Ternyata tuh kalau kita ada di samping orang yang lagi merasa kesulitan atau mengalami hal yang sulit, sometimes you don't have to give any solution. Just be there. Biarlah aku ngomong apa yang kesulitan apa yang lagi aku alami, daripada kita tuh ngajarin dia, nanti kamu juga nggak akan kenapa-napa. Sometimes tuh nggak perlu itu semua. Nah saat itu tuh aku inget banget, orang ngomong apapun tuh itu udah nggak masuk. Bahkan aku inget banget, nanti aku akan sambungin lagi. Aku ngajar Sunday School kan. Jadi satu anak ini bilang sama aku, pas Evra lagi di rumah sakit, Auntie Bonnie, is God is a healer? Pada saat Evra lagi ngalamin hal yang sulit loh. Mau jawab apa? Bisa 2 jawabannya nih. Bisa aja aku berubah pikiran bahwa, oh I think he's not. Atau aku tetap bilang, yes he is. Although saat itu aku belum ngalamin kesembuhan dalam arti benar-benar sembuh gitu. Buat anakmu. Buat anakku. Tapi ternyata yang aku pelajari juga yang paling terpenting adalah kesembuhan itu kan kesembuhan hati kita ya. Kalau mau kita sehat sekalipun, kalau kita nggak punya hati yang damai, hati yang bersuka cita, hati yang sehat, rohani yang sehat gitu, kita akan kurang terus kok. Ngerasa oh kayaknya hidup gue tuh lebih susah dari orang lain. Atau mungkin mencoba membanding-bandingkan kesusahannya siapa gitu loh. Jadi aku ngeliatnya ya udah, ya aku coba belajar bahwa setiap hari itu pasti ada perpanjangan tangan Tuhan gitu, yang Tuhan pasti akan siapin lagi kekuatan yang aku memang harus jalani gitu loh. Jadi kayak gini nih liburan ke Jogja segala macam peralatan. Lengkap. Mami is a doctor, mami is a nurse, mami is everything lah. Dan kebetulan aku memang tergabung sama beberapa komunitas type 1 diabetic di Indonesia juga. Banyak loh itu ternyata. Dan kita banyak tuh jadi kayak keluarga. Anak kecil juga banyak? Banyak banget. Type 1 diabetes Indonesia? Yes. Wow. Dan itu tuh jadi kayak keluarga. Jadi kayak misalkan kita kurang insulin atau apa, bisa telepon-teleponan, kirimin insulin dong gitu. Jadi ada kedekatan gitu ya? Wow. Oke. Apa yang kamu lakuin tiap hari untuk bisa bikin your relationship sama Tuhan tetap makin dekat, walaupun I'm sure tantangan dalam hidup kamu tuh it's not easy, karena kan bisa tiba-tiba kayak tadi kamu bilang, Pierre lagi tidur tiba-tiba collapse, atau could be happen to anyone, pada anak dan segala macam kalau mikirin ketakutannya gitu. Tapi gimana caranya, apa yang kamu maintain tiap hari relationship kamu sama Tuhan? Yang tadi aku belum selesaikan adalah pada saat semua orang itu ngasih aku solusi, ngasih aku jalan keluar gitu ya, which sebenarnya itu ternyata tidak memberikan aku jalan keluar. Aku balik lagi adalah firman Tuhan yang menguatkan aku. Jadi at that moment aku inget, aku mulai ngalamin depressed. As a pastor's wife. Wow. Tuhan mengizinkan ya, bukan Tuhan memberi, tapi Tuhan mengizinkan aku melewati itu, sehingga aku nggak jadi orang judgmental. Supaya bisa empati sama orang lain. Karena memang tingkat kesulitan kita tuh beda-beda ya. Betul. Mungkin hal yang aku bisa lewati, mungkin Kamel nggak bisa. Yang Kamel lewati, aku mungkin nggak bisa gitu. Betul. Jadi pas aku ngelewatin Efrata sakit, Pierre juga dalam keadaan kayak gitu, jadi jaga 2 orang, tidur kurang, udah pasti. Yang namanya tidur itu kan crucial banget ya. Cranky. Jadi tuh bener-bener depresi itu bisa masuk, terus abis itu aku bener-bener cuma satu pegangan aku firman Tuhan. Jadi aku tidur dengan firman Tuhan. Apa yang kamu pegang? Bukan firman Tuhan dalam artian maksudnya ayatnya apa ya, tapi tuh aku dengerin kumandangin firman Tuhan, kan kayak kita tuh ada podcast yang semuanya tuh firman Tuhan, itu terus feeding your mind. Betul. Jadi pegangan aku cuma firman Tuhan. Kalau orang bilang kok Tuhan tuh gimana caranya kok, aku nggak denger apa-apa. Tuhan tuh cara Tuhan bicara tuh seperti apa? Baca firman Tuhan, ya dengerin firman Tuhan, karena firman Tuhan tuh hidup gitu loh. And he can use anything ya, anyone. Ini Anyone. kamu sama Pierre aja udah banyak banget nih ngobrol sama aku. Nggak tahu aja loh gue pulang, ini banyak reminder dari Tuhan nih sebenarnya. We never know loh, apa yang kita ngomongin, apa yang kita posting, itu bisa jadi sesuatu yang Tuhan bicara buat orang lain yang dibutuhkan di musim dia saat itu. Pertama pas aku mau bikin Instagramnya Evra itu, aku kan punya Instagramnya Evra ya, aku yang untuk maintain. berbagi ya. Iya. Itu kan sebenarnya bukan posting foto anak-anak cantik gitu, bukan. Itu isinya kalau silakan follow apa? aja Efrata Taylor.
Efrata Taylor. Isinya Taylor. apa? Isinya ya cek gula darah, gimana Efra suntik, gimana Efra ngelewatin hari-harinya, apakah dia sama dengan anak-anak seperti pada umumnya gitu. Nah aku tuh mikir dulu Tuhan, apakah postingan aku ini bisa menjadi berkat atau tidak? Kalau cuma untuk gain follower, kita nggak pernah punya plan untuk anak-anak untuk menjadi orang yang terkenal soalnya. Gitu loh. Dan ada juga yang bilang, wah ini mamahnya bisa netizen mikir sengaja menggunakan sakit anaknya untuk misalnya dapat endorsement, fame. Betul. Saling sad stories. Kalau dilihat di postingan kami, itu tidak ada sad stories. Itu victorious life. Dimana pertolongan Tuhan itu nyata banget dalam kehidupan Efra gitu loh. Jadi aku nge-build Efra tuh juga gak mudah untuk dia jadi confidence gitu dengan keadaan dia. Dia tuh suntik di mana aja. Gak usah masuk ke toilet, gak usah masuk kemana-mana, mau suntik makan gitu, suntik aja di mana aja. Karena dia confidence banget sama diri dia. Karena basically yang aku build adalah value dia. Apa yang kamu bilang? Aku bilang sama dia bahwa, Efra, type 1 diabetic ini dia bukan sendiri. Banyak banget orang juga ngalamin hal-hal yang mungkin gak type 1 diabetic, tapi hal yang lain. Dan itu sama sekali bukan masalah gitu. Jadi kamu tetap bisa menjadi seperti anak-anak lain. Dia baletnya pinter, dia bisa melakukan hal-hal seperti yang anak-anak lain lakukan gitu. Dan aku ternyata tuh belajar buat jadi ibu gitu ya. Belajar untuk gak memaksakan aku untuk menjadi anak yang perfect. Which I am not a perfect mom too gitu. Karena waktu pertama Efra sakit aja tuh ya, Tuhan tuh kayak kasih analogi seperti ini. Cerita tentang, karena aku suka minum teh. Aku tuh suka minum teh, aku tuh punya teacup yang handle-nya tuh patah gitu loh. Saat aku di lowest point ya, aku bikin teh itu aku nggak mau pakai teapot itu, udah ganti teapot biasa aja gitu. Tapi kok kayak perasaan hati kecil aku pakai aja deh teapot itu deh, karena that is my favorite teapot gitu loh. Ya udah deh, aku pakai deh. Pada saat aku masukin air panas, terus aku mikir pegang aja potnya deh, aku takut handle-nya patah. Tapi ternyata pas aku pakai handle-nya, dia bisa loh. Tuhan kayak ingetin, Efrata tuh seperti itu. Walaupun dalam mata kita dia tuh nggak perfect gitu ya, tapi dia masih bisa digunakan, dia masih bisa seperti anak-anak lain pada umumnya gitu. Masih bisa berfungsi sesuai dengan Tuhan menciptakan dia. Iya. Jadi ya udah, Efra tuh tumbuh jadi anak yang ceria, dia jadi berkat di sekolahnya. Bahkan malah guru-guru sometimes tuh kalau dia udah mau naik-naikan kelas, mereka personally tulis surat sama aku. Bagaimana sih caranya kamu besarkan dia? Dia itu penolong loh di kelas kita, dan aku nggak mau lepasin dia. Itu sering banget kayak gitu. It's been a blessing for many ya. Wow. Terakhir untuk menutup dong, I know exactly bahwa satu keluarga itu bisa kuat salah satunya karena mamanya tuh kuat. Makanya kalau mamanya udah mulai sengklek, mama, ibu-ibu, we know that we all human still, ya. Jadi kalau lagi stres, lagi depresi, nggak apa-apa, tapi jangan lama-lama, ya dong. Karena ada anak-anak yang selalu harus rely on us gitu ya. Gimana caranya kamu, Pierre-nya diabetes tipe 1, Efrata anakmu diabetes tipe 1, lo punya anak lagi 2 yang lain, tapi lo tetap bisa handle everything. Walaupun kadang-kadang overwhelmed, bisa kuat and find your gratitude in life. Tetap bisa punya hati yang mengucap syukur. Celebrate small wins. Very nice. Jadi, aku tuh nggak punya kayak goal. Aku tuh yang besar tuh gitu. Harus seperti ini gitu. Jadi everyday life aja, apa yang Tuhan kasih buat hari ini ya udah ngucapin syukur aja. Kalau memang ada kesulitan-kesulitan, memang ya itu yang kayak tadi Pierre bilang ya, itu tantangan emang harus dilewatin hari itu gitu loh. Dan aku juga belajar untuk jadi orang yang jadi ibu yang ya menunjukkan sikap hati aku ya apa yang aku rasain. Misalkan memang aku lagi nggak baik-baik aja, aku bilang sama anak-anak aku nggak baik-baik aja gitu. Aku memang lagi butuh waktu untuk jalan sendiri. Aku suka jalan sendiri soalnya. Aku suka keliling, jalan. Makanya kayak tadi Pierre bilang suka ngajakin piknik. Kadang-kadang dia tuh, aduh nggak bisa yang lain aja. Dia kan suka main skate. Aku suka main roller skate. Jadi tuh aku tomboy. Aku bisa main skate juga loh. Wow. Jadi kadang-kadang aku nggak mau main skate lagi. Basically kita udah umur ya. Kalau jatuh kayak aku puncak lebih mahal. Jadi kayaknya, yaudah kita do something else gitu. Nah itu tuh ya udah kita celebrate small wins-nya dari situ. Dari kita ngapain yuk sama-sama. Atau kalau memang lagi nggak bisa sama-sama ya aku jalan sendiri. Ya udah gitu. Jadi Efrata sekarang usia berapa? 10 tahun. Waktu kalian didiagnosa dia? 3 tahun setengah. Berarti udah hampir 7 tahun lebih. Dan look at her now ya. Wow, amazing. Luar biasa. Terima kasih ya. Thank you very much.
udah berbagi dan ngingetin banyak hal walaupun very short. Tau gitu tadi kita bertiga langsung ngobrol. Ternyata dia juga ya hebat loh. Kak Cece luar biasa. Buat ibu-ibu yang saat ini mungkin anaknya sedang didiagnosa dengan penyakit and then they feel terrified, takut, kayaknya gelap, kayaknya nggak bisa lihat Tuhan dalam keputusan itu. Kamu mau kasih kekuatan apa? Pertama, yang tadi aku bilang nggak ada hal yang permanen. Ya, jadi bisa saja emang ini masa sulit ini ada dilewati dengan hati yang berdamai ya. Yeah. Jadi kayak bukan berarti kita terima-terima aja gitu. Kita terima, oh kita lagi ngalamin sakit gitu ya, kita terima. Tapi maksudnya berdamai dan pelajari gitu loh apa yang bisa kita pelajari. Lalu setelah itu aku bisa sangat sarankan cari komunitas yang sama. Pertama itu paling penting supaya kita nggak ngerasa sendiri dan justru dengan komunitas yang kita mungkin jadi keluarga baru sama mereka itu bisa saling menguatkan daripada kita terpuruk sendirian. Menarik diri ya. Iya. Dan aku ngerasa jauh lebih baik kalau kita itu bisa berbagi kesulitan kita sama orang yang kita trust. Yang kita trust loh, sekali lagi. Daripada kita menjalani beban itu sendiri gitu. Karena aku percaya banget deh, kayak pada saat kita ngalamin hal yang sulit, God line up the people. Line up dalam arti itu mungkin saja orang-orang baru. Aku ingat pada saat Pierre sakit gitu ya, we lost many friends. Pierre itu satu orang yang mungkin sahabatnya banyak banget. Sahabat itu banyak banget. Tapi pada saat kita ngalamin at our lowest point, banyak teman yang pergi. But then, don't worry about that. Karena Tuhan juga kasih lihat ada teman-teman yang tetap ada bersama dengan dia gitu loh. Dan sometimes itu malah jadi keluarga yang Tuhan siapkan. Ini loh, your real friends. Justru bisa lihat the true colors of your friends. Benar. Jadi kalau misalnya kita lagi ngalamin kesulitan atau apa, doa aja Tuhan aku minta dipertemukan sama orang-orang yang bisa backup aku. Backup dalam artian tuh, basically kalau orang tuh pikiran, ngebantu tuh loh mahal. Bukan hanya materi loh. Yang paling mahal itu ternyata aku ngerasa Kak, itu waktu yang orang kasih. Karena lo menjadi prioritas. Betul. Kalau uang mungkin bisa transfer ya? Bisa transfer atau bahkan gini, ada teman-teman yang membantu dari kekurangannya. Orang membantu dari kelebihannya mungkin lebih mudah. Tapi pada saat mereka membantu dari kekurangannya, even uang yang kecil banget itu jadi besar banget buat kita tahu, oh gila gue itu berarti ya buat dia. Walaupun teman kita ini nggak bisa bantu banyak, dan dia kasih waktu, dia telepon, dia cari kita. Pada saat kita lagi diem, pernah punya teman kayak gitu gak Kak? Kita lagi diem nih. Kok tiba-tiba teman kita bisa nanya ya gitu. Reach out ke kita. Reach out kita. Itu your true friend sebenarnya. Bener. Sesimpel gini deh, kalau temen gak pernah nyariin, lebih sering lu yang nyariin. Berarti kita bukan prioritas hidupnya mereka. Apalagi kalau udah WhatsApp, baru 2 minggu dibaca. Orang boker aja sekarang bawa handphone cuy. It's about priority in life ya. Jadi keputusan 19 tahun yang lalu di ruang ICCU bilang saying yes sama Pierre Rolland tidak pernah menjadi keputusan yang salah. Nggak pernah. Jadi kalau tanya, kadang tuh aku suka mikir gini, Pierre, you have to treat me the same ya. Pada saat kamu pacaran sama aku, kamu kan jemput aku ke rumah, bawa aku jalan makan, treat me the same. Jadi dia masih lakukan itu sama aku. Wow. Jadi dia masih 19 tahun pernikahan. Jadi kadang kita habis anterin anak-anak sekolah gitu ya, kita jalan berduaan aja gitu. That's very nice. Maintaining your marriage ya, itu yang paling penting. Thank you ya, Bon. Thank you so Terima much. kasih. Sehat-sehat buat kamu dan 3 anak-anak juga untuk Pastor Pierre Rolland. Thank you guys for watching. I'm sure there's a good value bisa dapetin dari istrinya pastor yang pernah depresi juga ternyata. Dan Tuhan bawa aku naik ke atas. There you go ya, Bonnie dan juga Pierre Rolland. Thanks guys, God bless you all. Bye.